Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya di komunitas pola Ya, hidup sehat maupun di komunitas kesembuhan holistik. Ya, temanya malam ini unik ya, mengalah atau mengalah. Nah, apa bedanya tuh? Beda pelafalannya ya. Tapi mengalah atau mengalah gitu ya. Nah, saya kasih komentarnya begini ya. Jadi saya sempat bilang di sebelum rekam ya bahwa kesehatan dan kebahagiaan itu dekat. Bahkan kalau Raja Salomo itu anaknya Nabi Daud atau Raja Daud disebut Raja Salomo atau Nabi Soleman itu punya kalimat pendek yang dalam banget, yaitu hati gembira obat yang manjur. Gembira aja manjur. Kalau bahagia, penuh cinta, waduh, itu kesembuhannya dahsyat banget. Nah, masalahnya tuh orang tidak bahagia itu orang yang tidak bisa mengalah. Karena kalau kita mengalah, kenyataannya kita yang dianggap salah. Ya, saya minta maaf deh saya salah gitu. Dianggap salah beneran malah gitu ya. Jadi kalau kita kita minta maaf itu kan ada harapan. Kalau Anda minta maaf atau mengalah itu harapannya apa? Maafkan saya ya, gitu ya. Harapannya nanti dia berkata sebaliknya ya, iya, maafkan saya juga, gitu kan? Tapi itu kan teori ya. Kenyataannya kan nggak begitu. Kenyataannya begitu kita bilang maafkan saya, lalu dia berkata, oke, saya maafin, ya, sambil manggut-manggut seolah-olah dia tidak bersalah, kita yang salah. Lah, kok jadi aku yang salah? Ya makanya jangan minta maaf loh, malah dianggap salah. Jadi waktu kita minta maaf, dia bukannya berkata, oke, saya maafkan, ya, apa, oke, maafkan saya juga, enggak. Oke, lain kali jangan begitu ya. Lah kalau jadi aku yang salah sih gitu ya. Karena awalnya tentu kita pengen memberikan teladan nih, minta maaf. Ya dia minta maaf juga gitu. Dia minta maaf juga itu hanya ada di negeri dongeng atau di ceramah ya. Kita hidup di dunia nyata yang ada kebalikannya. Nah tuh, kalau gitu mengalah atau mengalah gitu ya. Oke, satu lagi. Tapi orang yang nggak bisa mengalah itu ya kayak hancur sendiri, ya. Nanti mungkin bukan ya nggak tahu ya, kita mau bahas apa. Tapi saya kasih contoh nih yang aspek keluarga. Saya banyak bahas soal keluarga karena memang saya penulis buku keluarga ya. Ini terutama ke bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak itu harus ngalah sama istri, benar ya. Kenapa bapak-bapak harus ngalah sama istri? Ya, karena bapak tidak punya pilihan lain. Bapak, Bapak tidak bisa mengalahkan makhluk hidup satu itu. Bener, kagak bisa. Masa sih Pak, kalau saya berantem tak tempeleng kan dia berhenti. Ya iya, Bapak menang berantem, tapi kalah relasi. Ya, kalah relasi itu 2 minggu, 3 minggu, Bapak sudah lupa sama pertengkarannya, pengen ngajak bercinta. Istri kagak mau, dia masih ingat, wong istri itu memorinya 4 giga. Dia masih ingat yang tahun-tahun lalu gitu kan. Jadi waktu Bapak ngajak bercinta, istri nggak mau gitu ya. Akhirnya Bapak, duh gimana caranya ya? Yuk, kalau ke mall tak anter, mau beli apa tak beliin. Nah, Bapak ngalah kan? Jadi Bapak yang kalah. Bapak itu nggak bisa mengalahkan makhluk hidup satu itu. Karena makhluk hidup satu itu namanya istri, itu wanita. Wanita itu penolong suami. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Bener dah, data melaporkan. Ya, suaminya mati duluan, istrinya belakangan. Karena penolong itu lebih kuat. Penolong mau dikalahkan mana bisa? Orang jatuh ditolong, orang susah ditolong. Jadi penolong itu lebih kuat daripada yang ditolongnya. Maka yang ditolong itu tidak butuh, yang ditolong itu butuh penolong. Tapi penolong itu tidak butuh yang ditolongnya. Maka jangan heran kalau istri itu berkata, aku tuh nggak butuh kamu, gitu. Aku tuh nggak butuh kamu, gitu. Kalau ibu bisa cari duit, bisa didik anak, bisa bayar kontrakan rumah, maka 75% data perceraian 5 tahun terakhir yang menggugat itu istri-istri, bukan bapak-bapak. Nah, siapa istri yang menggugat cerai suaminya? Datanya melaporkan itu yang bekerja dan punya penghasilan. Jadi bapak-bapak di sini, kalau istrimu punya penghasilan, baik-baik sama makhluk hidup satu itu, karena dia bisa menceraikan engkau. Bapak ngalah saja. Kenapa? Karena bapak tidak punya pilihan lain selain mengalah, gitu loh ya. Tapi saya nggak bisa mengalah. Nanti dengar Bu Sinta. Makanya mengalah saja. Nah, mengalah atau mengalah? Nah, tergantung mengalah yang mana ini kan gitu kan. Kalau Bapak nggak bisa mengalah, susah mengalah, maka harus mengalah. Setelah mengalah, ya kalau mau dikasih bocoran sedikit, setelah mengallah, setelah mengtuhan, nanti bisa mengalah gitu. Mudah-mudahan begitu temanya ya. Tapi dah, jangan saya ceramah nanti malah. Ya, udah, sekarang saya akan berikan ke Ibu Sinta untuk menjelaskan mengalah atau mengalah gitu ya. Ya, gimana itu mengalah atau mengalah gitu ya. Ya sudah, pokoknya Ibu Sinta yang akan menjelaskan. Saya undur diri. Ya, silakan Ibu Sinta sudah jadi co-host, bisa unmute dan bisa share.
Selamat ya berbagi. Wih, ada putrinya ya. Mau ikut ceramah juga deh. Mau ikut ceramah juga. Ah, Seharian ditinggal soalnya. bingung siapa tuh yang ketawa itu. Dia ingin lihat kali. Itu siapa tuh makhluk hidup satu itu ngomong ketawa-ketawa teriak-teriak. Itu namanya Pak D Jarod deh. Iya, itu siapa itu? Wah, wah. Ya, dah ngalah aja deh, Bu. Oke, terima kasih Pak Jarot. Kita tadi seharian sama Pak Jarot nih. Dan di situ menunjukkan apa tadi Pak yang sakit-sakit laki-laki tadi? Kenapa laki-laki banyak sakit tadi? Oh, istri yang banyak sakit tadi ya. Coba dijelaskan Pak sedikit tadi hasil apa QRME tadi. Ya, kalau Tadi bicara kita bicarakan. bicara bicara radang atau kanker, yang mengalami peradangan, gitu ya, itu kebanyakan wanita, ya. Loh, padahal kan wanita penolong lebih kuat, suami harus mengalah, gitu kan ya. Kalau bicara radang, inflamasi itu dipicu oleh stres. Jadi banyak wanita yang mengalami radang lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan laki-laki itu aspek radang itu ya cuma prostat, misalnya gitu. Wanita itu ada rahim, ovarium, leher penggantung rahim, di pangkal panggul, aduh banyak banget. Jadi emang wanita banyak radang itu karena memang wanita banyak menderita. Kenapa? Karena suaminya lah yang bikin menderita. Istrinya detoknya susah banyak racun karena suaminya racun bagi suaminya, bagi istrinya gitu ya. Tapi nggak semuanya begitu loh. Ada yang kebalik loh. Ada yang kebalik. Bapaknya penuh racun. Istrinya malah nggak ada. Ya dia racunnya. Tapi menjadi racun karena yang punya racun itu nggak bisa mengalah. Kalau orang nggak bisa mengalah, detoknya mandek, mampet. Jadi makanya menurut saya gitu ya, mengalah itu penting supaya detoknya jalan dengan lebih baik ya secara proses detok alamiahnya. Oke, silakan Bu Sinta. Terima kasih Pak Jarot. Jadi gitu sahabat, saya 2 hari ini di rumahnya Pak Jarot ngebantuin beliau apa tes QRME kayak gitu. Dan menariknya itu hampir 80% ya Pak perempuannya itu Ya, semua ada inflamasi peradangan gitu. Jadi cancer pun itu adalah inflamasi peradangan, peradangan kronis. Dan data memang menunjukkan bahwa penderita cancer itu kebanyakan di ini di perempuan. Nah, kalau penderita stroke kebanyakan di laki-laki gitu. Jadi resiko orang terbesar cancer itu di perempuan karena apa? Menyimpan kemarahan, dendam, duka cita, sakit hati yang mendalam dan lama. Sedangkan laki-laki tadi dia tidak mau mengalah, maka yang ada adalah dia beresiko kena stroke itu lebih tinggi. Gangguan kardiovaskular, jantung, pembuluh darah itu datanya menunjukkan bahwa diderita oleh pria lebih tinggi. Itu gitu loh sahabat. Jadi dari sini kita berangkat bahwa kalau Pak Jarod mungkin lebih banyak bicara tentang apa penyakit, tentang olah nafas, tubuh gitu kan. Nah, bagian saya adalah banyak bicara tentang mental karena eh, apa namanya ini adalah berangkat dari keprihatinan bahwa banyak orang tuh muter-muter muter-muter aja di situ-situ aja karena apa? Belum menangkap pesan cintanya. Oke, jadi siapa yang belum punya buku saya, silahkan kontak apa admin atau cari di Shopee di link ini Klub Sehat Holistik kayak gitu. Nah, itu supaya memahami apa sih akar dari masalah Anda hari ini, apa sih akar dari penyakit Anda hari ini. Jadi tidak melulu muter-muter di apa obat dokter kayak gitu kan. Nah, tapi yang ada karena banyak cerita, banyak kasus yang ada adalah eh, orang tuh hanya bolak-balik di situ gitu, udah dioperasi, udah di kemo, ada lagi kansernya. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak orang penderita kanker yang tidak mengalami kemo itu memiliki harapan hidup yang lebih banyak. Jadi yang di kemo tadi itu biasanya lebih apa sembuh sebentar tapi besok ada lagi bahkan metastase itu banyak banget cerita seperti itu gitu kan walaupun banyak juga yang sembuh gitu ya. Tapi yang saya temui kebanyakan adalah yang seperti itu. Nah, tadi ada salah satu pasien yang kami periksa itu 8 tahun dengan payudara, kanker payudara dan dia fine loh, masih jalan ke situ, masih masih bisa berjalan tidak terbaring gitu karena dia tidak mau kemo gitu kan. Itu saya bilang keren. Itu benar-benar bagus saya bilang kayak itu karena 8 tahun loh.
dia fine, baik gitu. Dan memang benar-benar pasien-pasien saya yang ikut camp gitu kan, yang tidak menjalani kemo itu memiliki kualitas kehidupan, daya dukung kehidupan yang lebih jauh lebih apa namanya, lebih daya dukungnya tuh lebih kuat gitu dibanding yang sudah pernah mengalami kemo gitu kan. Gimana Mbak Sina kalau saya sudah pernah kemo gitu kan ya, kita bisa lakukan detok gitu kan. Detok itu untuk mengeluarkan racun-racun itu. Nah, tapi racun-racun di tubuh fisik itu lebih mudah dikeluarkan, sahabat. Seperti kata Pak Jarot, ada racun yang lebih hebat yaitu racun mental. Tadi ketika suami istri berkonflik kayak gitu, istrinya sakit, suaminya sehat. Karena apa? Racunnya adalah suaminya. Sebaliknya, suaminya sakit, istrinya sehat, bisa jadi racunnya itu adalah istrinya kayak gitu. Nah, ini adalah relasi yang membuat seseorang sakit atau muter-muter pada masalah. Nah, sesuai tema kita hari ini, mengalah vs mengalah, mengalah gitu kan. Kalau dipotong gitu kan, yang ada adalah kita bisa mempersepsikan bahwa asal kata mengalah itu dua. Apakah asal katanya mengstrip Allah, Allah atau Allah, atau mengstrip kalah. Nah, Anda di posisi mana? Oke, kita dengarkan nih video. Saya sudah pernah buat video ini. Kita dengarkan sama-sama. Di mana sayang? Share screen terus. Oh ini ya Windows. Oke, dengeran ya. Mengalah vs mengalah. Banyak sahabat yang datang dan menangis sesungguhkan. Biasanya perempuan yang selalu merasa di pihak yang kalah sehingga terpaksa harus mengalah. Karena suaminya yang keras lah, suka marah-marah, temperamen, suka selingkuh, merasa diri benar, tidak mau mendengarkan orang lain, merasa dia yang pencari nafkah tunggal, merasa diri superior, sombong, dan arogan. Wanita-wanita dalam posisi dengan emosi-emosi seperti ini, penyakitnya tidak jauh-jauh, menjadi tiroid, diabetes, autoimun, kista, miom, bahkan sampai dengan kanker. Ya, karena saat dia sedang mengalah, dia merasa diri sedang kalah, alias merasa tidak memiliki power, lemah, tidak berdaya, terpaksa menerima keadaan, tertindas, tertekan, menderita, dan seterusnya oleh pihak lain yang menang atau dirasa lebih berkuasa. Apakah enak dengan semua kondisi ini, sahabat? Lantas bagaimana mengubahnya? Coba ganti mindsetnya bahwa mengalah bukan asal katanya kalah yang lantas diikuti sederetan emosi-emosi negatif yang menyertainya. Tapi mengalah asal katanya Allah menjadi mengalah, alias kita menyatu bersama Allah. Saat kita menjadi satu dengan Allah, maka kita memiliki citra diri Dia. Kita adalah gambaran dari diri Dia. Allah yang penuh kasih, welas asih, penuh cinta, penerimaan, selalu tersenyum dalam keadaan apapun, tetap bening dan tidak tersentuh dengan apapun dan siapapun. Emosi-emosi dan keadaan dari luar diri selalu damai, tenang, bahagia, dan sukacita selalu. Jadi, saat menghadapi pasangan yang marah-marah atau keras, apa yang harus kita lakukan? Tetap tenang dan cool. Pasangan yang seperti ini pasti memiliki akarnya di masa lalu. Bahkan mungkin akar ini ada sejak dia kecil atau bahkan sejak saat dalam kandungan. Dia mungkin tidak ingin berada dalam emosi-emosi seperti itu terus,
tetapi dia pun belum tahu caranya untuk berubah atau keluar dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Inilah ciri orang yang belum berkesadaran, sehingga tidak ada guna kita ikut emosi, tidak akan terjadi perubahan apapun, baik di diri kita, pasangan, bahkan imbasnya sampai dengan anak-anak. Pasangan seperti ini bukan untuk dijauhi atau dihindari, karena dia pun sebenarnya butuh bantuan. Maka kita pasang mode mengalah, bukan merasa kalah, tetapi mengalah karena mengalah. Larilah pada kesadaran Tuhan di dalam diri. Saat kita mampu mencapai kesadaran Tuhan di dalam diri, maka kita pun akan mudah terkoneksi dengan makhluk Tuhan yang lain, termasuk terhadap pasangan yang bernama istri atau suami ini. Di titik inilah jalan-jalan perubahan mulai terbuka celahnya. Walaupun pasangan kita mungkin sulit atau belum berubah, tidak menjadi masalah. Kitanya saja yang berubah dulu. Masuklah di dalam surga di dalam diri. Surga itu ada di dalam diri saat kita mampu mencapai keheningan bersama Dia. Yang ada hanyalah rasa bahagia, damai, dan sukacita selalu. Saat pikiran-pikiran yang senantiasa ribut, sudah tenang. Saat kita mampu menyadari betapa Allah itu dekat, sedekat ulat leher, bahkan meliputi diri kita sepenuhnya. Yuk sahabat, jadikan mengalah itu sebagai suatu bentuk kesadaran bersama Dia, bukan merasa kalah atau sedang menjadi korban. Don't playing victim anymore, jangan berperan sebagai korban terus sahabat. Tapi jadilah makhluk Tuhan yang berkesadaran, mengalah bersama Dia. Salam sayang selalu, Sinta. Jadi demikian sahabat bahwa semua di diri kita ini sebenarnya sedang, mana dia? Kok ada lagi? Sebenarnya kalau kita menyadari pada hakikat di dalam diri kita itu ada Allah atau Roh Kudus, maka hal yang paling sederhana dalam hidup ini adalah Anda tidak perlu repot-repot berubah sebenarnya. Karena apa? Pada dasarnya Anda tuh baik. Anda adalah serupa dan segambar dengan Dia. Anda itu adalah perwujudan dari Dia. Itu ada di mana Bu Purwani bisa bantu saya di satu kejadian berapa itu? Coba Bu Purwani yang hafal kitab tuh kitab kejadian berapa? Bisa dibantu mute nggak sayang? Unmute. Siapa? Itu saya kan host itu nggak bisa, yang lain nggak bisa, partisipan nggak bisa ini. Nggak bisa, Pak. Ini aja, kita kan host. Ya. Coba sebentar. Siapa yang mau dijadiin co-host? Bukan maksudnya, oke, meng-unmute peserta Pak. Oh, Nah, udah. Silakan Bu Purwani. Bisa bantu Kejadian saya. 1 ayat 26. Nah, coba sebutkan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Keren kan? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. 26 dan 27. Oke, dari situ kalau di Islam itu Allah mengatakan begini. Aku adalah hasanah tersembunyi. Karena aku ingin dikenali, kuciptakan engkau. Kuciptakan engkau. Nah, itu sebenarnya Hampir Allah tuh, sama yes, Allah tuh ingin dikenali melalui siapa sih? manusia, gambarnya.
Yes, melalui diri kita. Segitu loh kerennya Anda gitu kan. Belum kita bicara tentang 1 Korintus 6 ayat 19-20 di mana Iya, di situ ada Roh Kudus. Coba Ibu apa tuh 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak 1 tahukah kamu? Korintus 1 ayat 19. Iya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke. Itu kalau di Islam di situ tentang Tuhan itu dikatakan ada di surat As-Sod 3872 bahwa di situ dikatakan ketika sudah sempurna kejadiannya kutiupkan ruhku kepadamu. Jadi inilah kita di buku ini saya berterima kasih sekali dengan Pak Jarot bahwa udah. Saya berterima kasih dengan Pak Jarot bahwa ini buku udah cetakan ketiga. Buku yang pertama itu editornya bukan Pak Jarot, itu adalah banyak tentang Islam gitu kan. Kadang-kadang orang Kristen nggak mau baca gitu kan. Oh ini apa nih buku tentang Islam gitu kan. Nah tapi dengan editornya sekarang Pak Jarot dilengkapi gitu loh dengan firman-firman Tuhan dari Alkitab. Sehingga apa buku ini unik gitu karena ada berbicara dalam dua bahasa agama, pesan cinta Tuhan melalui sakitmu. Artinya apa? Kita ini sebenarnya semua adalah harusnya damai gitu loh. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengklaim bahwa yang punya surga itu Anda sendiri gitu, tidak gitu loh. Ibaratnya gitu. Walaupun kita saat ini saya Islam, Pak Jarod Kristen, Anda Kristen, ada yang Buddha, ada ini ya udah. Itu adalah pilihan Anda gitu. Anda dilahirkan dalam keluarga seperti apa gitu kan. Tapi kembalilah pada kesejatian diri Anda gitu loh bahwa sejatinya diri Anda itu adalah Allah gitu loh. Roh Kudus tuh hadir di dalam dirimu gitu loh sayang. Kalau kita sampai pada kesadaran itu, sebenarnya kita tuh manusia tuh pasti baik adanya. Nah, kenapa hari ini nih suami kita begitu, mertua kita begitu, misalkan istri kita begitu gitu kan. Rasanya kok nggak masuk akal gitu ya ada orang sejahat itu gitu kan. Seringkali kita berpikir seperti itu kan dengan orang-orang di sekeliling kita gitu kan. Sebenarnya yang jahat terus Allahnya kemana Bu? Ada orang-orang jahat seperti itu. Allahnya tetap hadir di dalam dirinya dia. Tapi dia belum mencapai kesadaran Tuhan di dalam diri. Yang kedua adalah dia dikendalikan oleh aspek mentalnya. Itu loh yang sering terjadi ya. Di situ ada marah, di situ ada dendam, sakit hati, terluka, kecewa. Dan kenapa orang jahat hari ini itu biasanya juga karena dia dulu pernah dijahati di masa lalunya gitu loh. Bayangin, ketika apa namanya dia diperlakukan oleh orang tuanya dengan tidak baik, misalkan dipukuli, dikata-katai, selalu dikritisi, maka di dalam dirinya, saya Mutia, di dalam dirinya yang ada adalah dia merasa orang terdekat dia saja, yaitu dalam hal ini orang tua, tidak mampu memberi rasa aman dan nyaman pada dirinya, maka dia akan memandang dunia di luar dirinya itu tidak aman. Disitulah dia mulai merasa sering ketakutan, tidak percaya diri. Akhirnya masuk ke aspek yang paling umum diderita orang itu adalah mulailah mah, lambung, sampai akhirnya GERD. GERD lari ke tenggorokan, GERD lari ke jantung, lari ke paru-paru. Padahal ujungnya adalah dia sedang merasa cemas, merasa insecure, merasa tidak aman. Siapa penyebab rasa tidak aman tadi? Itu adalah orang-orang di sekitarnya dia pada saat dia waktu masih kecil gitu. Ketika orang tua atau dunia di sekitar dia, dunia kecil di sekitar dia tidak bisa membuat dia merasa aman, secure, maka jangan harap dia bisa memandang bahwa dunia ini adalah aman. Itu. Itu kelihatan sekali sahabat. Makanya ketika kita ngelihat anak kita hari ini, kita harusnya refleksi. Kenapa ya anak kita seperti itu? Sebelum kita menjudge dia malas lah, dia tidak penurut lah, dia tidak kenal Tuhan lah.
Sebelum kita menjudge anak kita seperti itu, refleksi dulu. Kita sebagai orang tua, apa yang sudah kita lakukan pada anak ini? Kita loh yang sedang menanam sesuatu di pikiran bawah sadar dia. Kelihatan sekali itu. Saya punya anak tadi kelihatan ya. Itu saya punya anak 3 tahun. Saya melahirkan di usia 43 tahun. Anak saya 8, itu anak yang ke-8. Itu anak COVID. Bonus waktu COVID itu. Isinya tuh kami seneng-seneng gitu. Waktu itu kami di Lombok gitu kan. Karena COVID, nggak semua tutup kan. Tapi kami punya pantai yang mahal luas. Jadi setiap hari kami ke pantai, berenang gitu kan. Nggak dilarang kalau di pantai kan luas kan. Jaga jarak itu masih ada gitu kan. Jangan bayangkan pantainya kayak Ancol gitu, enggak, pantainya tuh bener-bener pantai gitu kan. Yang ada adalah kami senang-senang terus. Yang ada anak saya ini itu ke mall kemana itu digandeng orang dia ikut gitu karena dia merasa dunia ini aman gitu. Karena apa benar-benar dia lahir dalam kondisi kami benar-benar dalam kondisi bahagia. Sudah tidak ada yang dipikirin. Saya tidak buka praktek gitu kan. Kalau kayak gini kan sehari-hari saya buka praktek sampai malam gitu kan. Yang ada sampai malam yang ada saya jarang punya waktu sama anak-anak gitu dan kadang tingkat stres saya tinggi gitu kan. Makanya tadi di dicek gitu, waduh ada peradangan-peradangan gitu ya. Bisa jadi itu adalah akibat saya terlalu lelah gitu kan sehari-hari seperti itu gitu loh sahabat. Jadi itulah hari ini itu pilihan di tangan Anda. Apakah Anda mau mengalah itu karena kalah yang kemudian akan berakibat satu hal yang paling sering diderita oleh orang yang apa mengalahnya itu adalah asal katanya kalah. Satu yang paling sering diderita adalah paru-paru. Sakit di paru-paru. Apa pesan kita dari paru-paru? Sering mendem. Sering mendem ke dalam gitu. Masalah dipendam, masalah dipendam, masalah dipendam. Nggak ada tempat cerita. Kemarin ada peserta camp itu PPOK gitu kan. Penyakit paru kronis gitu kan. Minum obat udah 5 tahun. Yang ada adalah dokter mengatakan obat ini pun tidak bisa menyembuhkan. Hanya bisa menghambat paru-parunya mengecil. Kira-kira kalau Anda di posisi dia, hilang nggak harapan hidup Anda? Pasti Anda akan merasa bahwa, aduh, rasanya udah nggak ada hidup gitu kan. Itu untuk ngomong aja udah berat banget. Jalan 5 meter aja udah berat banget. Itu tabung oksigen yang tingginya 2 meter itu nggak sampai seminggu. Mungkin tiga hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin udah habis gitu kan. Tapi di camp itu luar biasa. eh, Dia hanya bawa yang traveler dan saya sediakan ininya cadangannya itu nggak sampai saat yang kecil itu nggak habis, baru habis di hari ke-6. Hanya dipakai pada pagi hari. Kenapa? Karena dikeluarin tuh emosi-emosi di dalam dirinya yang selama ini dipendam gitu. Saya nggak bisa cerita tentu saja ya masalahnya apa gitu kan untuk privasi dia. Tapi di sini saya hanya menceritakan sakitnya gitu loh sahabat bahwa dia bertahun-tahun dikatakan bahwa ini obat nggak bisa nyembuhin ya Pak. Hanya menghambat supaya paru-paru Bapak tidak mengecil. Saya katakan, please Pak, selama tubuh Bapak masih hidup, maka semua sel di dalam tubuh Anda tuh masih hidup. Nah, masih hidup, siapa yang menghidupi itu? Ada nafas di situ. Ketika nafas itu masih diizinkan hadir di dalam diri Anda, maka di situ juga ada Roh Kudus gitu loh. Jadi apa ya, berbahagialah kita hari ini kita masih bisa merasakan nafas kita. Di dalam nafas itu ada kita rasakan kerja Tuhan yang sedang memberi penghidupan melalui nafas ini gitu loh sahabat. Itu gitu loh. Itu yang luar biasa sekali. Ketika ini kita pahami, maka yang ada adalah sakit-sakit itu bisa kita sembuhkan gitu loh. Bahkan tanpa obat ketika tubuh Anda belum rusak. Lain hal kalau tubuh Anda udah rusak, maka Anda perlu dong perbaikan-perbaikan yang memang untuk membantu menumbuhkan lagi sel-sel yang rusak tadi. Karena membangun konsep menyembuhkan tubuh yang sakit itu seperti membangun rumah. Membangun rumah Anda butuh 2 hal penting. 1, material, 2, tukang. Material itu berupa apa? Kalau di dalam tubuh kita, ya berupa apa namanya? Makanan sehat, kemudian probiotik, kemudian sayur-sayuran, misalkan
apa suplemen kalau dibutuhkan, obat herbal kalau dibutuhkan, kayak gitu kan. Saya bilang kalau dibutuhkan, namanya juga suplemen kan tambahan gitu kan. Nah, itu adalah semua material. Tapi material banyak Anda udah konsumsi nih, oh apa apapun yang disarankan nih. Ada Zoom ini, disarankan minum ini, disarankan dibeli, apapun yang Anda lihat diiklankan, Anda minum konsumsi. Kok nggak baik-baik ya tubuh saya? Bisa jadi tukangnya nggak ada. Coba aja deh, Anda punya material banyak, tapi tukangnya Anda nggak ada yang ngerjain tuh material, nggak akan jadi rumah Anda. Begitu juga di tubuh. Nah sekarang tubuh yang dikatakan tukang itu apa? Yang dikatakan tukang dalam hal ini adalah yang dikatakan tukang dalam hal ini adalah energi. Nah seringkali kita apa namanya? Seringkali kita berpikir bahwa energi itu kita dapat dari makanan. Padahal dari makanan itu, sahabat, itu cuma 10-20%. Itu pun dengan catatan kalau makanan Anda bagus, sehat. Makanan apa yang bagus buat tubuh? Tentu saja yang masih hidup, masih mengandung enzim. Makanan-makanan yang segar, sehat, sayur-sayuran, kayak gitu kan. Buah, kayak gitu. Tapi ketika itu sudah dimasak, maka sudah pasti banyak energi itu sudah sangat kecil gitu, apalagi masakan yang sudah dianget berapa kali kayak gitu. Itu tidak hanya bermanfaat, tapi justru menjadi racun di tubuh kita. Itu adalah energi. Nah, berarti energi terbesar didapat dari mana? Nih, alam semesta tanpa batas ini, itu adalah energi tanpa batas yang harusnya Anda bisa apa masukkan di dalam tubuh Anda gitu kan. Tapi ibaratnya Anda seringkali ada orang yang aduh Bu saya ngelemes banget gitu kan, saya udah minum segalanya kok saya masih lemes gitu kan. Itu sama seperti ikan di dalam samudra, tapi masih nyari air. Mana air, mana air, mana air. Kira-kira ya ikannya gitu. Padahal dia berada di dalam samudra. Kenapa? Nih, di lantai yang kita pijak ini di bumi ini itu mengandung elektromagnetik yang sangat kuat gitu, yang bisa memberi cas pada diri kita. Ini nafas, udara, itu semua memberi kita energi, sahabat. Tapi kalau kita nggak tahu caranya, ya kita hanya seperti ikan di dalam samudra yang masih nyari air. Itu makanya kenapa ada olah nafas, kenapa ada meditasi gitu kan Pak Jarot, olah nafas. Dia tidak suka meditasi. Saya meditasi. Saya jarang melakukan olah nafas. Nah, apapun itu, ketika itu berkaitan nafas, itu sebenarnya Anda sedang memberi energi ke dalam tubuh yang berkelimpahan, sahabat. Makanya banyak cerita, nggak pakai obat pun, asal Anda makan sehat, kemudian menata hati, kelola hati Anda bisa sembuh loh dengan olah nafas, meditasi, kayak gitu. Karena apa? Diperbaikin sirkulasi energi di dalam tubuh Anda dengan nafas itu, sahabat. Itu yang sering terjadi. Kemudian apalagi nih resiko Anda ketika Anda memilih untuk mengkalah tadi. Mengalah dengan asal kata kalah. Selain paru-paru. Yang kedua adalah Anda berpotensi kena autoimun. Kemarin di minggu kemarin kita udah bahas ya. Nama Pak Jarot silahkan lihat di channel YouTube saya ataupun di channel YouTube Pak Jarot. Jarot Wijanarko atau Sinta Klub Sehat Holistik itu ada rekaman tentang autoimun. Hal yang kedua, ketika Anda memilih untuk mengkalah tadi, mengalah karena mengkalah, udahlah, saya memilih ngalah deh daripada ribut gitu kan. Seringkali itu yang kita lakukan kan. Maka yang ada adalah resiko terbesarnya adalah Anda juga menderita autoimun. Nah, autoimun ini unik, sahabat. Sering dikatakan dengan penyakit 1000 wajah. Karena apa? Karena tergantung mana organ yang diserang. Ketika yang diserang ginjal, di situ bermasalah terus ginjalnya. Sayang. Ketika yang diserang itu apa namanya? Udah di mute padahal. Kenapa ya? Ketika yang diserang itu jantungnya bermasalah terus tadi. Ada pasien yang datang pemeriksaan KRMI itu kena matanya merah terus, kering terus. Itu udah berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, pindah dari kiri, pindah dari kanan. Akhirnya ujungnya
apa autoimun ya, dokternya pasti bilang gitu tuh, apa autoimun ya, apa autoimun ya, kayak gitu. Udah segala obat dicoba, tetap aja begitu gitu kan. Ujungnya ketika penyakit itu sudah tidak bisa terdefinisikan, artinya udah dicek ini nggak apa-apa, cek itu nggak apa-apa, atau apa-apa tapi tidak cukup signifikan untuk membuat sakit itu sedemikian berat gitu loh. Ada ya, ini kenapa ya dia lumpuh, padahal nggak pada penyempitan saraf ada, tapi nggak besar lah ya, tapi kok dia nggak bisa jalan ya, ujung-ujungnya pasti diagnosa turun, diagnosa dokter turun adalah autoimun. Ya, saya bilang kebanyakan autoimun tuh kebanyakan masalah mental, sahabat. Oke, itu yang perlu Anda pahami gitu. Jadi Anda tidak perlu minum obat sebenarnya. Karena apa? Pengobatan autoimun itu lebih hebat daripada apa sakitnya itu sendiri seringkali. Jadi ibaratnya ngobatin di sini itu menambah masalah di sana. Ngobatin di sana menambah masalah di sebelah sana. Begitu terus muter-muter muter-muter seperti itu. Harusnya tagline-nya tuh seperti tagline-nya Pegadaian. Tagline Pegadaian apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi yang ada pengobatan autoimun kebanyakan adalah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Karena apa? Imun tubuh yang harusnya menjaga tubuh kita untuk tetap sehat, yang ada adalah justru dibungkam dengan obat-obatan yang sifatnya imunosupresan. Obat-obatan imunosupresan itu apa? Menekan imun. Karena apa? Imunnya terlalu aktif. Yang harusnya si satpam ini menjaga maling dari luar, ini enggak, dia malah nembakin ke dalam. Yang harusnya alarmnya baru bunyi ketika ada maling, ini semut jalan aja, masuk aja dia udah bunyi alarmnya. Terlalu sensitif gitu kan. Yang ada ketika dilemahkan imunnya, dilemahkan imun tubuhnya ini dengan obat-obatan imunosupresan, otomatis dia akan berpotensi untuk kena infeksi-infeksi lain yang lebih berat. Nggak lucu kan, mau ngobatin autoimun tapi infeksi jantung lah, infeksi paru-paru lah, infeksi apa otak lah. Karena apa? Ya imunnya ditekan tadi gitu loh sahabat. Padahal sebenarnya akarnya adalah tadi autoimun itu diderita oleh orang-orang yang lemah. Itu gitu kan. Banyak banyak hal yang membuat orang ketika dalam posisi mengkalah tadi, ujungnya yang paling hebat adalah cancer. Karena tadi memendam terus gitu, kemarahan, pengen marah, pengen ini, tapi dipendam gitu kan. Yang ada ujungnya adalah cancer. Karena apa? Pesan cinta cancer adalah menyimpan menyimpan kemarahan, dendam, sakit hati, perasaan tidak berdaya, terluka yang mendalam dan lama. Kata kuncinya adalah mendalam dan lama, sahabat. Kalau ini terus pola ini hadir di dalam hidup Anda, sahabat, maka resiko terbesar Anda adalah menderita cancer. Itu gitu loh, sahabat. Jadi saat ini kalau Anda mendengar Zoom ini, please berhentilah untuk selalu mengalahnya itu karena kalah. Terus saya harus speak up gitu ya, Bu. Ya, saya harus balas marah. Enggak gitu juga, sahabat. Orang yang marah keluar itu baik memang buat dirinya gitu kan, karena emosi keluar. Oh, tapi nggak baik buat orang yang dimarahin. Coba deh, Anda paku ke tembok. Walaupun Anda cabut, temboknya udah lobang, bekas paku itu. Sama seperti orang marah. Anda marah, saya mah marah mah nggak pernah lama kok Bu Sinta. Sebentar aja habis itu udah kok nggak saya nggak dendam, saya nggak berlanjut marah gitu nggak. Iya di elu kali gitu kan. Tapi di orang yang dimarahin itu sudah ada luka di dalam dirinya. Walaupun ada minta maaf, walaupun ada peluk-peluk itu udah ada luka di situ sahabat. Itu loh. Marah keluar itu bagus buat kita, tapi nggak bagus buat orang yang dimarahin. Sebaliknya, marah ke dalam itu bagus buat orang lain, tapi nggak bagus buat kita. Terus gimana, Bu? Kita marah yang elegan gitu kan? Jangan juga gitu ya, sahabat. Nih ada cerita ya. Gara-gara ikut kelas saya, dia nggak mau marah sama orang, juga nggak mau nyimpen marah sama dia. Terus dia cari nih, apa ya, saya ngelampiasin marah gimana ya, supaya nggak nyakitin orang, nggak nyakitin diri saya. Eh, bahasa kreatifnya dia marah itu ambil sapu, ini mukulin pohon.
buat dia udahlah pohon nggak apa-apa ya gitu kan. Dia karate, ceritanya karateka gitu, dia tinju tuh pohon, nggak cukup itu dia pakai itu apa namanya, apa sih, kayak Toya ya kalau yang kayak Bruce Lee itu, apa tuh kayak gitu tuh, dia pukulin itu pohon itu. Terus suatu ketika dia lagi duduk-duduk tuh di Mataram itu, ada di tempat apa, ada jalan gitu, jalan Udayana tuh rimbun banget dan banyak pohon-pohon gitu kan. Dia duduk di sana menikmati sore ceritanya gitu kan, sambil lihat apa, memang tuh tempat biasa dijadikan orang sepedaan gitu kan. Kalau Minggu jadi Car Free Day gitu karena rimbun banget, lagi duduk-duduk nggak ada angin nggak ada hujan, dia ketimpa pohon. Saya bilang, hei Bu, dia di rumah sakit ngelaporin ada 4 jahitan di kepalanya. Gimana ceritanya Pak? Itu dah Bu katanya, saking saya mempraktekkan apa kata Ibu gitu kan. Yang ada saya pukulin pohon, ternyata pohon itu juga hidup ya Bu ya. Dia berkomunikasi dengan pohon di sana. Jadi pohon yang dia jatuh itu 5 kilo dari rumahnya. Ya saya bilang Pak, emangnya pohonnya nggak berkomunikasi Pak? Gitu ya Bu ya. Pantesan saya heran gitu. Secara logika, itu tuh nggak mungkin tuh saya kejatuhan pohon gitu. Di atasnya tuh nggak ada pohon Bu. Tapi itu pohonnya tuh ada 3 meter di belakang saya. Masa pohonnya terbang? Rantingnya tuh terbang ke saya dan kena saya. Dan di sini saya harus jahit tiga jahitan gitu loh, Bu. Saya bilang, Pak, pohon itu juga ada roh Tuhan loh di situ gitu kan. Dia berkomunikasi, Pak. Berkomunikasi tuh dari rumahnya Bapak yang sering Bapak pukulin tuh pohon. Di sana 5 kilo tuh dia berkomunikasi. Sehingga tuh, lihat tuh. Ada Pak Budi tuh di situ tuh udah duduk tuh, ya udah kita balesin ya, dia kemarin nyakitin teman kita tuh di sana kayak gitu, kira-kira gitulah bahasa komunikasi pohonnya gitu loh sahabat. Jadi terus gimana Bu, ya carilah yang lebih-lebih elegan gitu Anda untuk marah itu, misalkan Anda melukis lah kayak gitu kan, Anda Kayak konsep apa gitu. namanya saya. Soal moro-moro mati gak bisa dipakai. Oke, Ya, munis apa nih ya, Pak bilang kon. bisa di mute semua dulu. Makan kamu deh itu. Kayak mau kesehatan lu. Bentar ya. Disitulah kita melihat bahwa inilah, jadi dia berkomunikasi itu bagaimana Bu marah yang elegan. Marah yang elegan adalah Anda bisa menulis lagu kayak Pak Jarot tuh kali, kalau dia marah dia sedih tuh dia tulis lagu gitu kan, jadi terus dia buat lagu gitu kan, tulis syair lagu, nah itu keren. Ngelukis mungkin gitu Pak Jarot tuh, lukisannya tuh banyak di rumahnya itu mungkin dia menyalurkan emosinya dengan itu gitu, nulis lagu lah, nulis diary lah, nulis novel lah. Kalau saya gitu gitu, kalau lagi kesel tuh saya juga menulis sesuatu gitu, perasaan saya gitu kan. Kemudian Anda boleh mandi, ada tuh, saya Bu kalau marah tuh saya mandi, ya udah bagus lah itu, tapi abis itu saya masuk angin lah, itu lain masalah gitu kan. Ada yang berenang, ada yang olahraga, ya pokoknya buat yang konstruktif gitu kan. Nah kalau apa namanya, kalau kami di kelas coaching online itu saya ajarin untuk, itu adalah bagian dari EP-mu yang marah, hadapi itu gitu. Jadi kalau di kelas coaching online kami, saya bimbing gitu loh, untuk mengeluarkan marah itu dengan tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti diri Anda sendiri gitu kan. Nah, kelas online ini sebulan sahabat, itu Anda bisa Anda dibimbing selama sebulan. Di situ ada 14 materi saya sama Pak Jarot, dan setiap hari, nggak setiap hari juga ya, 2 hari 3 hari sekali itu kita lakukan meditasi bersama kayak gitu kan, yang itu saya bimbing. Dan itu kelas unik karena apa, berlangsung seumur hidup. Jadi cukup bayar sekali tapi berlangsung seumur hidup, saya temani. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering gitu kan, orang sudah batch ke berapa, barangkali ini dua batch ke berapa ya, sekarang 29 ya, 27 udah batch 27, yang ada adalah dari batch 1 tuh masih chat sama saya, Bu, saya punya masalah lagi nih, gini. Kemarin udah beres nih sama suaminya. Yang sekarang, ini sama anak, Bu, sekarang, bla bla bla, kayak gitu. Nanti kapan lagi, Bu, mertua saya begini, Bu, saya sampai sakit hati banget tuh, sampai saya bleeding gitu, pendarahan terus gitu. Sakit banget, nah kayak gitulah. Itu saya bimbing apa namanya, dan itu kelas tidak akan dibubarkan, makanya judul grupnya itu kelas coaching online forever gitu kan, karena apa, sepanjang hidup saya bimbing ya, sepanjang hidup Anda atau sepanjang hidup saya aja gitu loh sahabat, itu kita akan ajarkan untuk Anda
bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda sendiri tanpa menyakiti orang lain dan menyakiti diri Anda. Itu gitu loh. Hal sederhana adalah belajarlah untuk menjadi penyaksi dari pikiran-pikiran Anda. Tadi sebelum Zoom ada tuh yang apa? Yang curhat, Bu, saya tuh dia ceritanya ke tukang tarot gitu kan. Tarot itu kan bisa ngebaca gitu ya. Dia kirimin tuh hasil bacaannya dari tukang tarot tuh. Kok plek banget Bu sama saya gitu. Jadi di situ dikatakan sama tukang tarot, kamu tuh pusing sendiri sama pikiran-pikiranmu sendiri gitu. Yang sebentar ini, sebentar itu, ini itu gitu kan. Iya Bu, katanya ya udah. Jadi bolak-balik tuh mau minta cerai sama suaminya, ceritanya gitu kan. Karena pikirannya hari ini minta pisah, tapi udah dia bawa itu apa gugatan, dia tarik lagi. Nanti ada berkah lagi, pergi lagi ke pengadilan agama, begitu aja terus gitu sepanjang hidupnya. Saya bilang, kamu nggak capek apa? Saya bilang, kamu nggak capek begitu? Itu Bu, saya pusing sama pikiran saya sendiri gitu. Please, ayo, saksikan pikiranmu sayang. Saksikan. Jangan mau dikendalikan oleh pikiran-pikiranmu. Karena itu menyesatkan. Tenangkan pikiranmu, suruh dia diam. Maka kesadaran Tuhan yang akan hadir ketika Anda mampu hening. Makanya enak, ada terakhir di kelas coaching saya ajarkan tentang meditasi perhatian penuh, vipassana lah, bisa dikatakan mindfulness meditation. Intinya apa? Anda mampu menyaksikan pikiran-pikiran Anda sendiri karena ini loh yang seringkali membuat Anda sakit, sahabat. Membuat Anda pusing sendiri itu adalah pikiran-pikiran Anda sendiri. Belajarlah untuk menyaksikan pikiran-pikiran itu dalam 24 jam hidup Anda. Jadi enak. Meditasinya nggak harus duduk diem, pejam mata kayak gitu, terus pikiran kemana-mana gitu kan. Enggak. Tapi dalam keadaan buka mata pun, Anda mampu hening, Anda mampu menyaksikan pikiran-pikiran itu, maka lama-lama Anda akan bisa memisahkan ini diri tubuh saya, jasmani yang bersifat materi, dan ini adalah dua hal yang berbeda. Pikiran-pikiran itu masih, pikiran emosi itu masih masuk dalam tubuh materi dan semua tidak kekal. Itu yang membuat Anda sakit hari ini adalah karena Anda terlalu melekat pada tubuh materi, tubuh jasmani Anda yang sebenarnya itu semua tidak kekal. Ketika Anda belajar terus-menerus untuk berlatih menyaksikan pikiran-pikiran Anda, maka yang ada adalah Anda mulai bisa menjadi sang penyaksi dari pikiran Anda sendiri. Lama-lama Anda akan sampai pada kesadaran Tuhan itu sendiri yang hadir di dalam diri Anda. Kalau mau dilihat dari teori EP, ego personality, ketika Anda menyaksikan, berarti ada dua diri Anda. Satu yang disaksikan dan satu yang menyaksikan. Yang disaksikan ini itu adalah diri palsu Anda. Sedangkan yang menyaksikan itu adalah diri sejati Anda sebenarnya. Tapi selama ini, alih-alih kita mendengarkan diri sejati atau beroperasi dengan diri sejati ini, yang ada adalah Anda lebih banyak dikendalikan oleh pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan Anda. Itu loh yang buat Anda menderita, sayang. Kalau Anda belajar terus-menerus menjadi penyaksi, maka yang ada adalah hidup Anda akan landai, tenang. Karena apa? Bisa ketawain diri Anda sendiri. Itu tuh, si ketut yang lagi marah itu. Itu loh si ketut yang lagi dengki, iri. Temennya udah naik jabatan, dia belum, gitu kan. Itu gitu loh. Ketika kita mampu menjadi penyaksi, maka kita juga mampu menertawakan diri kita sendiri bahwa kita nggak layak punya pikiran-pikiran seperti itu. Ketika apa? Ketika kita tadi mengalah. Tapi selama ini kita mengkalah. Saat kita mengalah sama Allah itu sendiri, maka nggak ada tuh yang namanya masalah tuh nggak. Kita akan mampu melihat bahwa di balik suami yang pemarah yang nyebelin itu ada diri yang terluka loh. Di balik diri itu ada 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 diri yang perlu ditolong loh. Jadi apa? Ketika kita mampu mengalah, sayang. Tapi ketika Anda selalu berada dalam mode kalah tadi, mengalah karena nggak mau ribut, Anda sedang menempatkan diri Anda sebagai korban. Dan namanya sebagai korban, pasti energi Anda lemah.
namanya energi lemah, Anda tidak akan bisa membawa perubahan pada sekeliling Anda, pada dunia ini. Karena apa? Hukum energi mengatakan bahwa energi yang lebih besar akan mempengaruhi energi yang lebih kecil. Jadi setiap orang tuh punya vibrasi energi yang itu saling mempengaruhi. Pertanyaannya, Anda sedang dipengaruhi oleh dia atau dia sedang mempengaruhi Anda? Kan itu, hanya dua itu. Ketika Anda berada di dalam energi yang tinggi, maka Anda bisa memvibrasi orang lain. Tapi sebaliknya ketika energi Anda lemah, maka Anda pun sedang dipengaruhi oleh orang lain. Disitulah penderitaan muncul. Ada orang marah-marah, kita ikut terluka gitu, padahal nggak marahin kita gitu kan, apalagi marahin kita. Tapi ketika kita mampu meningkatkan kesadaran kita tadi mengalah itu adalah mengalah, yaitu bersama Tuhan itu sendiri, maka energi Anda akan besar. Itu ada di buku saya, apa namanya? Ini tabel energi nih. Ini ada di buku saya di halaman 231, sahabat. Ini adalah tabel energi. Kalau kita di posisi yang bawah tuh, si marah tadi itu cuma 150, sahabat. Keinginan itu cuma 125. Takut apalagi. Itu semua rendah, energi-energi itu di bawah itu semua energi rendah. Kalau Anda mau mempengaruhi orang lain, maka Anda harus berada di level-level energi yang tinggi. Pencerahan lah, kedamaian lah, sukacita lah. Dan ketika Anda mampu mengalah sepenuhnya, maka itu Anda sudah di level pencerahan tuh 700 sampai 1000. Anda tidak akan tersentuh apapun dengan energi-energi di bawah tadi tuh. Si marah, si ingin, si takut, si sedih dan sebagainya. Karena apa? Anda sudah di level yang tinggi. Ketika Anda mampu mengalah karena Allah atau menjadi Allah itu sendiri. Bukankah engkau adalah segambar dan serupa dengan Tuhan? Ketika engkau sudah segambar dan serupa dengan Tuhan, maka ikan-ikan di laut, burung-burung di angkasa bisa engkau taklukkan. Itu kan bahasa kiasan sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu keren banget, itu clearly sekali menunjukkan bahwa ketika kita sudah mengalah bersama Allah, maka power kita gede. Apapun yang terucap itu akan menjadi kenyataan. Mulai aja dari hal kecil. Kemarin saya makan di rumah Pak Jarot. Yang ada di depan saya itu ada teri Medan. Saya belum cerita nih sama Pak Jarot gitu kan. Saya sampai menetes air mata saya gitu loh. Bukan karena aduh seneng banget dikasih teri gitu ya, teri Medan gitu. Bukan. Tapi saya ingat beberapa hari itu sebelum ke rumah Pak Jarot itu sebelum makan teri Medan sehari 2 hari sebelumnya, saya kok tiba-tiba pengen makan teri Medan. Tapi saya tanya sama ibu di rumah, ibu angkat, Bu, ada besok belanja nggak? Enggak. Oh, kenapa? Saya pengen teri Medan yang kecil-kecil yang putih itu loh. Nggak ada, Mom, kalau di pasar. Yang ada teri-teri yang hitam, katanya gitu. Oh ya udah, berarti kalau saya menyuruh, berarti saya harus membelikan itu gitu. Karena di rumah belum lagi tidak ada supir yang bisa nganter gitu kan. Berarti kalau saya nyuruh dia beli teri Medan, saya harus nyuruh dia ke Jogja. Nggak ada yang di rumah, nggak ada yang disuruh gitu kan. Jadi saya hanya menelan saja tuh keinginan saya untuk makan teri Medan gitu. Saya udah bayangin pakai teri Medan, pakai cabe hijau gitu kan, agak pedas-pedas dikit gitu, pakai bawang gitu kan. Eh, ternyata ter tersampaikan ketika ada di Pajarot, makan ada teri Medan di depan kayak gitu kan. Nah, itu gitu loh ketika jadi saya merasakan bahwa di situ saya sedih gitu, haru gitu ya, bukan sedih ya, haru gitu loh bahwa di dalam teri Medan itulah saya lihat Tuhan gitu loh. Tuhan maha baik ya, tahu ya keinginanku ya. Baru kemarin baru mikir mau pengen teri Medan, ada di hadapan walaupun gile ya, 2 hari 3 hari kemudian gitu. Tapi buat saya itu udah di situ saya melihat wajah Tuhan gitu loh dalam teri Medan itu gitu loh bahwa ketika kita benar-benar hadir dengan ketulusan, dengan sukacita gitu kan, dengan cinta hadir di situ, ya Allah balas dengan teri Medan itu gitu loh. Buat saya itu sudah bahagia banget gitu loh. Itu gitu loh. Ada di meja makan Pak Jarod tuh saya bahagia banget tuh. Saya bilang sama suami itu kenapa kok makan kok
berkaca-kaca kayak gitu gitu kayak mau nangis katanya gitu ya. Ada Tri Medan di depan. Dipikir lebay gitu kan, enggak, saya bilang saya memang beberapa hari yang lalu pengen Tri Medan dan baru kesampaian hari ini gitu loh sahabat. Jadi please, latihlah diri Anda untuk mengalahnya itu bukan karena kalah, bukan karena takut konflik, bukan karena takut ribut, tapi mengalahnya itu adalah karena Allah. Karena Anda adalah perwujudan Allah itu sendiri. Anda adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kalau di Islam, hadis kutsinya mengatakan, aku adalah Hasanah yang tersembunyi. Aku itu adalah aku besar. Karena aku ingin dikenali, kuciptakan engkau. Kuciptakan engkau Sri, kuciptakan engkau Ketut, kuciptakan engkau Bu Deborah, kuciptakan engkau Bu Ruslija, kuciptakan engkau Ana. Semua adalah karena Tuhan ingin dikenali melalui kita. Sayang banget kan kalau kita sekeren ini tapi tidak menyadari kekerenan kita, terus downgrade dengan ngikutin pikiran kita yang itu sesat ibaratnya, yang pontang-panting kita ikuti pikiran kita yang seringkali malah justru bukan membuat kita bahagia, tapi justru membuat kita menderita. Oke? Pilihan di tangan Anda. Anda mau mengalah dengan asal katanya kalah, atau Anda mau menjadi Allah itu sendiri, perwujudan Allah itu sendiri bagi semesta, bagi orang-orang di sekitar Anda. Jadilah lilin kecil, tapi bukan kemudian mengorbankan diri, maksudnya adalah membawa terang bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mengalami kegelapan karena dia berada di dalam goa pikirannya sendiri, sahabat. Oke? Dan bonus dari semua itu, Anda pasti sehat. Oke? Gitu. Cukup pemaparan dari saya. Kita buka sesi curhat. Silahkan curhat sama saya. Mungkin Anda butuh ngeluarin duit. Ini sesi bebas. Masih ada 1 jam. Silahkan. Siapa yang mau curhat, diskusi, atau ingin bertanya, silahkan. Angkat tangan. Bu Ruslijah ya? Oke, Bu Ruslijah. Mau ini. Silahkan di-unmute saya. Udah. Oke, Bu Ruslijah, silahkan. Unmute di sebelah kiri. Pojok kiri. Silahkan. Bisa nggak? Unmute for all tadi nggak? Cek. Ini Angel ya, toh. oh ya sudah. Oke, nggak angel Bu. Nggih. Maaf Bu Sinta, matur nuwun, terima kasih. Luar biasa. Bu Sinta dalam itu 81 tahun usia. Wow, keren. Rambutnya sudah putih ya. Angkat tangan Bu Retmi tadi tuh, gimana mau minta mic, angkat tangan tuh, kasih kayak Pak Feni tuh, kasih tangannya di situ tuh. Oke, Ya, silahkan. ya. Betul sekali apa yang Ibu Sinta telah sampaikan bahwa apa namanya mengkalah kita saya kemarin juga menyampaikan bahwa sebetulnya tadi Ibu Sinta mengatakan bahwa Allah Roh Kudus ada dalam diri kita karena waktu Allah menghembuskan nafasnya kepada tanah apa membentuk manusia itu dari debu tanah Allah menghembuskan nafas ke manusia itu malah menjadi hidup dan menjadi manusia. Berarti dalam diri kita memang sudah Tuhan berikan hidup dan kehidupan. Ya. Jadi tadi kita harus terus mengalah. Kalau kita kalah, tetapi kita mengatakan bahwa oh iya bahwa Tuhan sudah memberikan kita adalah hati yang sabar, gitu ya Bu. Jadi ada dikatakan kalau kebetulan saya adalah Nasrani, dikatakan ada buah roh dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, kesabaran Bu, sabar ki panjang sabar. Kasih. Nah, Mari, Mbak. jadi tadi ya, jadi tadi Ibu katakan kita ya sudah mengalah bahwa kita diberi Roh Kudus. Roh Allah memberikan kita Apa namanya? kedamaian, kesabaran, ngaten Bu, kesabaran. Jadi apapun yang kita lihat bahwa Tuhan sudah membentengi kita
Jadi nggak gampang tersinggung. Saya suka mengatakan, oke kalau gitu jaga hati, jagalah hati, kan ada ya Bu ya. Jaga hati satu adalah Jagalah hati, hati, jangan disakiti. sak- Jadi jangan jangan sakit. dikotori. Iya. Jadi satu jangan sakit hati, dua jangan tawar hati, tiga jangan iri hati, jangan tinggi hati, ya Bu, dan jangan mendua hati. Mendua hati itu, oh udah begini, oh begitu lagi, begitu seperti apa yang Ibu ceritakan tadi. Oh ini, kemudian mendua hati. Jadi itu harus dijaga. Dikatakan jagalah hatimu karena dari sana apa namanya terbit kehidupan, sumber kehidupan. Jadi kita gitu ya Bu. Matur nuwun Ibu Siap. Sari, buat Ibu Nah, Sinta, matur nuwun. siap. Luar Yeay, biasa. sahabat bisa belajar tuh dari Bu Ruslijah. Bayangkan dia itu 81 tahun dan kelihatannya seger kan? Ya, Bu Ruslijah tidak Dan terbaring itu kan ini, Ibu? enggak Bu, ikut. Karena saya Eh, ikuti Pak Jarod punya, olah yes. nafas, olah Olah hati, tidur, olah olah hati. makan. Eh. Jadi Nih, kalau itu loh pagi itu sahabat. nafas menghembuskan yang apa namanya? Yang satu ya, lupa lah namanya. Ya 200 kali. Tak hitung loh Bu Ibu, 200 kali ya. Tuh, loh, sahabat. Kemudian Lihat nah tuh. jadi Yang nah paling jadi kita lihat dari Bu Ruslijah, maaf ya, Bu Ruslijah udah ditangkap ininya, pesannya. Kita belajar dari Eyang ini, bayangin 81 tahun masih apa suaranya masih menggelegar kayak begitu gitu kan, masih cetar membahana gitu kan. Itu menunjukkan bahwa dia sehat. Kita lihat ekspresi wajahnya kayak gitu kan. Orang yang sudah mengalah karena Allah tadi itu pasti ekspresi wajahnya tuh menyenangkan gitu loh. Nggak kayak eh, huka-huka gitu, nggak cemberut, mencucu, ininya enggak, ketemu enggak gitu kan alisnya, terus apa dahinya tuh bergaris-garis gitu. Nah, coba banyak Anda ngaca biron. deh. Saya Coba katakan, Anda ngaca hari ini kok nih. banyak Nih ada. bironnya sih wajahnya gitu. Ojo Oh, mikir. oh. Nah, kenapa? Ibu resepnya apa? EGP gitu. Apa itu? Emangnya gua pikirin. Udahlah, nggak usah Ada buku pikirin. yang bagus Bu Ruslijah, Seni Bersikap Masa Bodoh Amat gitu kan. Bukan berarti Ya, menjadikan diri kita yang numbness atau tidak punya perasaan, tidak sahabat. Tapi seni bersikap masa bodoh amat tuh kita berhenti memikirkan yang emang nggak perlu dipikirin gitu loh. Coba aja. betul. Jadi saya selalu mendengar Kita ini seringkali rekaman-rekaman terombang-ambing dengan masa lalu dan masa rekaman depan. rekaman Pak Jarod itu selalu saya buka, walaupun sudah berlalu, saya buka, dengerin begitu. Ya, Iya, kalau mau stretching, ya aku tak ikutin gitu. ya, Gimana dulu, bagaimana olah gitu. Jadi siap. seberapa yang bisa diikutin ya diikutin. Nggak boleh sakit hati juga, nggak Ya, boleh pusing gitu loh juga. sahabat. Jadi seni bersikap masa bodoh amat itu adalah seni kita tidak memikirkan hal yang memang tidak perlu kita pikirin. Bayangin ada orang pasien saya kanker sampai kanker itu gara-gara apa? Kesal sama Jokowi gitu. Nggak penting amat sih. Bapak mau kesel mau enggak tetap Jokowi jadi presidennya, tetap anaknya jadi ininya gitu kan. Rugi amat Bapak pikirin gitu loh penuh-penuh gitu kan. Saya dulu tim sukses dia loh Bu, tapi kok dia begini-begini. Saya bilang emang dia mendengar gitu keluhan hati Bapak gitu kan. Saya bilang yang ada Bapak sakit sakit sendiri kan kayak gitu loh sahabat. Jadi please hiduplah kalau mau sehat, walafiat, damai, pikiran terang, hiduplah satu hari aja. Hiduplah di Amin. sini hari ini, syukuri. Apapun yang Amin. ada di hadapan kita hari ini, syukurilah. Semua itu Amin. adalah hadiah terindah dari Tuhan. Apa Amin. yang sudah terjadi nggak bisa Anda ubah. Pandang dia, saksikan dia sebagai seperti Anda memandang foto-foto Anda zaman dulu gitu kan. Foto-foto Anda emang cantik semua kan enggak? Jadul-jadul apa cupu-cupu gitu kan ya udah terima itu diri Anda yang dulu gitu kan. Sebaliknya masa depan nggak usah Anda pikirin pusing-pusing. Ada Allah kok. Emangnya dia nggak Betul, tahu bahwa Anda betul, kurang duit kah? Bahwa Anda butuh apa kah? Emang dia nggak tahu Wong dia ada di dalam diri Anda kok. Please, hiduplah hari ini, syukuri, bergembiralah, damailah. Apa yang besok dipikir besok udah. Oh, belum tentu ada di situ kok. Iya kan? Sudah ada penelitiannya sahabat bahwa apa yang Anda takutkan hari ini 98% itu ketika Anda sudah sampai di sana nggak ada tuh yang Anda takutkan. Jadi betul. sebenarnya ketakutan
ketakutan itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan sendiri dan Anda pelihara. Betul, betul. Yang membuat Anda menjadi cemas lah, jadi GERD lah, jadi radang lah, inflamasi di sana sini lah, ya akhirnya jadi cancer. Ya kan berpermangan apa siomene bapak sono gorengan itu lho Sayang. Pak sepeda ya Pak. Jadi sesuatu itu adalah semua itu yang Anda pikirkan di masa depan, Anda belum tentu ada di sana. Please, nggak usah dipikirin panjang-panjang. Hiduplah hari ini dan saat ini. Oke? Itu kunci kesehatan. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua, Bu Sri Juliawati. Tadi udah sempat begini. Silakan, Bu Sri. Nanti baru ke Feni. Silakan di apa? Sayang boleh di mute, di unmute. Oke, sudah. Silakan. Selamat malam, Bu. Malam, Bu Sri. Ke mute lagi sayang. Nah, ditutul tuh yang gambar mic di bawah. Ya, Ya. oke. Saya baru bergabung hari ini, mau tanya juga, dan baru kemarin USG, itu ada pelemakan hati. Apakah itu juga ada kemungkinan kita ada kesel sama orang, ada sakit hati, ada luka batin, atau gimana, Bu? Yes, lemak hati itu bahasa medisnya adalah fatty liver. Ya. Oke, fatty liver itu terjadi pesan cintanya adalah fatty liver itu apa? Yang lemaknya itu kan ada di lever kan? Ya. Oke. Nah, ya lemak di lever itu menunjukkan ada gangguan di satu. Itu terkait lemak itu terkait dengan kolesterol ya. Di situ adalah clogging the channel of joy. Itu artinya tersumbat saluran sukacita. Oke, itu satu. Yang kedua, kenapa tempatnya di hati? Itu adalah hati itu adalah refleksi dari seat of anger, kemarahan yang bertahta. Nah, udah itu berangkat dari situ deh, dalemin. Saya kurang sukacita. Gula darah saya juga tinggi 144 itu di puasa. Diabetes itu terkait dengan apa? Menyimpan kepahitan, keinginan besar untuk mengontrol, mendominasi. Tuh. Terus saya lihat tuh di sininya ibu tuh udah garis-garisnya banyak. Di apa di dahinya ibu garis-garisnya banyak itu. Nah, itu menandakan tadi keinginan besar untuk mengontrol, mendominasi. Kalau nggak kesampaian marah, kesel. Walaupun mungkin nggak dikeluarin tapi di dalam marah. Itu yang menyebabkan ibu fatty liver karena kurang apa menyebabkan ibu diabetes, menyebabkan ibu fatty liver dan masalah di liver tadi. Berangkat dari sana. Kalau keinginan sih enggak ya, Bu. Semacam di rumah mau ada apa gitu, nggak ada apa juga kita nggak terlalu ambisi banget gitu. Cuman ya belakangan ini aja saya itu kayaknya apa maksudnya ada orang salah sedikit atau katakan orang marahin saya itu ya saya selama ini dah saya berasa itu saya kayaknya lebih marah gitu. Kalau dulu-dulu kan enggak cuek aja lah gitu ya. Benar kata Ibu yang tadi umur 81 tahun itu EGP gitu. Dulu begitu. Tapi makin ke sini makin sini makin apalagi Makin cucu sensitif gitu kan. ya. Jadi lebih banyak amarahnya gitu, Bu. Nah, gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa timbunan sampah emosi di dalam ibu itu sudah mulai penuh keranjangnya. Iya. Itu loh yang seringkali sahabat apa namanya polanya itu adalah seperti ini kebanyakan gitu. Ntar saya share screen dulu ya. Nah, polanya itu adalah seperti ini nih. Oke, ini ada akar masalah, perjalanan waktu membuat masalah ini menjadi semakin besar, 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 sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom. Nah, simptom ini kumpulan gejala. Kalau udah simptomnya udah gede, itu dia akan pasti akan muncul di tubuh fisik sakitnya, gitu loh Bu. Jadi Bu Sri tadi itu bisa jadi bola simptomnya ini udah gede banget gitu loh. Sampahnya tuh udah penuh banget.
Kalau dulu masih nggak apa-apa, masih bisa keluar gitu kan. Atau minimal ibu larikan ke makanan sehingga mohon maaf ibu ada kelihatan lebih berat badannya berlebih gitu kan. Ibu pasti Ya, biasa benar. lari ke makanan gitu kan. Nah, tapi Mm-mm. sekarang ibu karena ibu sudah diabetes, otomatis ibu nggak bisa lari ke makanan lagi gitu kan. Iya. Nah, itulah mulai keranjang sampahnya udah penuh, makanya perlu dikuras dulu tuh. Itu gitu. Ibu Kalau bisa kayak gini solusinya gimana, Bu? Oke, Ibu nanti bisa apa chat admin gitu, Ibu bisa konsul pribadi kayak gitu kan, nggak bisa di sesi begini kan. Intinya Ya. adalah kita ngeberesin, mau ngeberesin di area simptom atau ngeberesin di akar masalah, itu aja. Mm-mm. Ngeberesin Pasti simptom, akar ya masalah udah. ya. Iya, Mm-mm. ngeberesin simptom itu seperti ngeberesin gejala. Ibu sakit, ibu diabetes, minum obat diabetes, bertahun-tahun Iya. bukannya diabetesnya semakin turun, Mm-mm. pasti semakin tinggi, kan gitu Mm-mm. Mm-mm. fatty liver suruh minum ini yang ada nanti masalah di jantung jantungnya jadi Iya. berdebar-debar kan kayak gitu Mm-mm. diminumin obat pengencer darah yang ada ibu lemes kayak gitu aja mutar-mutar kayak gitu loh karena ngurusin area simptom seperti gunting rumput sekarang rumputnya digunting besok rumputnya tumbuh lagi ya mau sampai Iya. kapan itu aja harus cari ke akar masalah nah itu kita perlu pendalaman masalah gitu loh Bu pendalaman masalah dan kita cari nih di pikiran bawah sadar kebanyakan semua masalah tuh terkumpul tuh di situ. Jadi di pikiran bawah sadar tuh ibu udah penuh. Kalau dulu-dulu mungkin masih bisa lari ke makanan, lari ya GP lah makan. Dari sekarang ibu udah gula mungkin ibu tidak bisa Iya. lari ke makanan lagi sehingga disitulah Iya. sampahnya penuh. Itu Benar. saya. Iya, Oke? benar. Nanti Oke. Ibu ada tuh cari di chat itu ada apa nomor telepon Bu Ati itu asisten saya. Silakan Ibu minta sesi untuk konsultasi gitu pribadi dengan saya kayak gitu kan. Murah banget Anda pergi ke psikolog saya ini kadang-kadang saya bilang saya tergoda untuk naikin harga ya. Karena apa? Saya sehari cuma bisa 5 orang. Itu cuma 500.000 loh. Anda sekarang potong rambut aja berapa? Anda sekali makan berapa? Saya temani untuk menemukan masalah Anda tuh 2 jam loh itu gitu tapi saya benar-benar di hati itu saya nggak bisa ngebohongin diri saya bahwa saya pengen bantu orang kayak gitu loh ya udah kadang-kadang Bu dinaikin aja tuh supaya apa jadwal tunggu saya tuh udah 70-an orang Bu kebayang nggak 5 dan itu terus tiap hari bertambah tapi saya selalu utamakan orang yang memang apa namanya urgent perlu dibantu satu dan yang kedua adalah yang mau offline jadi manfaatkan ketika saya lagi di Tangerang misalkan kayak gini saya di Bandung ya saya ada di Tangerang mungkin seminggu 20 hari gitu ada di Tangerang gitu dalam sebulan itu manfaatkan gitu makanya masuk grup sehingga tahu kapan saya ada di Tangerang kayak gitu jadi saya lebih utamakan yang offline kalau yang online kan dia masih bisa nunggu di rumah tengok-tengok gitu kan diam-diam gitu kan sambil nonton TV tapi kalau orang offline berarti dia benar-benar butuh gitu kan untuk dibantu kayak gitu itu silakan gitu loh itu ada silakan chat Bu Ati untuk buat janji konsul gitu sahabat. Oke, gitu Bu Sri. Eh, iya, Bu Sintra, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati selalu. Amin, amin. Feni Antonionya Ibu atau Bapak? Silakan. Paling atas. Oke, si cantik ini. Silakan dibuka ininya, mute-nya. Oke, masih ke mute. Oke, silakan Bu Feni. Selamat malam Bu Sinta, saya dengan Feni, usia saya 40 tahun. Hmm, saya udah daftar nih sama Ibu Sinta, cuman kayaknya masih waiting list. Jadi ini ada yang mau saya tanya. Daftar online apa offline? Online. Nah, makanya minta offline. Kalau online didahulukan. Oh gitu, oke. Kalau yang Heeh. apa untuk masuk grup itu mintanya kemana ya Bu? Ke Bu Ati. Oh oke oke. Bu Ati saya minta masukin grup dong, semua holistik gitu. Oke. Saya mau tanya sedikit ya Bu Sinta. Ini kan tadi maksudnya Share ya nomor telepon. oke. Ini kan temanya kan mengalah. Maksudnya kan kita mengalah, tapi kan kadang eh, kita kita harus, maksudnya kadang-kadang ada yang harus kita sampaikan. Maksudnya nggak bisa kalau kita mengalah diem terus kan, eh, jadi nggak ada yang bisa. Jadi kita nggak bisa menyampaikan sesuatu nggak atau nggak ada yang kan gitu.
Jadi gimana caranya gitu, membedakannya antara kita harus ngalah sama memang ada yang harus memang kita sampein, ada yang harus kita memang perjuangin, harus kita ungkapkan gitu. Oke. Mm. eh Mengalah itu gini loh, kita tetap membicarakan itu gitu loh, Oh, bukan terus mengalah terus apa terus diem gitu aja enggak gitu loh. Tapi bahwa ibarat gini loh sayang, kita contoh misalkan kita punya suami misalkan ya, suami ini taruhlah males gitu ya, maksudnya bukan males ya, dia nggak bisa menghasilkan uang yang banyak seperti harapan kita gitu kan. iya, Kita seringkali berpikir sebagai wanita itu bahwa ini apa sih laki-laki nggak berguna gitu kan. Nah, biasanya para wanita yang jadi tulang punggung keluarga gitu kan. betul. Tapi kembali, antara kita yang menderita punya suami seperti itu sama diri dia yang menderita karena dia tidak menjalankan peran dia sebagai suami, kira-kira lebih menderita mana? Di posisi dia, maksudnya di posisi dia atau gimana, Bu? Iya, ini nih. Ketika di dalam perkawinan ya, Iya. taruhlah kasusnya adalah suami itu tidak bisa menghasilkan nafkah sebesar yang kita harapkan, sehingga kita akhirnya mengambil alih tanggung jawab itu, gitu kan? Mhm. Seringkali perempuan antara si wanita, si istri yang menderita karena suami seperti itu, yang tidak bisa menafkahi dengan layak, gitu kan? Dengan suami yang dengan diri dia yang menderita karena dia tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga sepenuhnya, itu sebenarnya penderitaan itu lebih besar mana? Apakah di wanitanya, apakah di prianya? Prianya ya. Yes. Iya. Tapi selama ini kan tidak. Wanita merasa bahwa dia menderita banget punya suami seperti itu gitu loh. Nah, coba kita mindset itu kita selalu pakai gitu bahwa ketika ada orang marah, antara kita yang terkena imbas dari kemarahannya sama dia yang lagi marah, sebenarnya lebih menderita mana sih? Apakah kita yang dimarahi atau dia yang marah? Mhm. Sebenarnya dia yang marah loh. Orang marah 5 detik saja, Bu, itu 20 juta sel rusak loh. Oh. Jauh di lubuk hatinya dia nggak pengen marah sebenarnya, tapi dia tidak punya cara untuk mengungkapkan keinginannya selain marah. Dan kalau mau didalami, sebenarnya antara kemarahan dan kesedihan itu sahabat itu adalah dua sisi mata uang dalam koin yang sama. Jadi sebenarnya ketika orang marah hari ini, itu adalah ada kesedihan dalam diri dia yang ditahan, yang sekarang sedang meledak. Dan sebaliknya ketika orang sedih, menangis, sebenarnya itu adalah kemarahan yang ditekan selama ini. Jadi pahami, jadi ketika Anda misalkan menghadapi orang yang marah dan sebagainya, mindset di kita dulu berubah. Jangan minta di dia. Kalau kita selalu minta orang itu yang berubah untuk kita, pasti Anda akan menderita seumur hidup. Belajar, ini buat sahabat semua ya. Ini adalah tangan kiri kita, itu adalah kenyataan. Tangan kanan kita, itu adalah harapan-harapan kita. Oke? Seringkali ada jarak nggak antara harapan dan kenyataan ini? Oke. Ada. Nah, jarak antara kenyataan dan harapan ini loh yang menunjukkan tentang kemarahan Anda, kesedihan Anda, kekecewaan Anda. Pertanyaan saya, mana yang bisa Anda, kalau Anda mau Anda mau bahagia nggak? Mau. Mana dua hal ini yang perlu Anda lepaskan? Apakah harapan Anda atau kenyataan? Hmm. Hmm. Apa yang mana yang Anda lepaskan? Mana yang ingin Anda ubah, harapannya atau kenyataannya? Kenyataan biasanya. Kenyataan biasanya. Ketika Anda berada pada fase untuk mengubah kenyataan, siap-siap Anda menderita seumur hidup. Karena itu di luar pengaruh Anda. Ketika kita bicara kenyataan, itu adalah kebenaran. Dan ketika bicara kebenaran, itu dari siapa? Dari Tuhan itu sendiri. Tuh. Sehingga kalau mau bahagia, maka yang bisa kita lepaskan adalah harapan-harapan kita. Sehingga yang tersiksa adalah kenyataannya. Tapi kebanyakan orang tidak di dalam fase itu. Kebanyakan orang dalam fase mati-matian mengubah kenyataan.
Disitulah orang menderita. Belajar dari orang-orang yang ketika suaminya meninggal, kemudian dia sadar bahwa, oh, ternyata suami saya selama ini itu membuat saya sekali jadi tulang punggung keluarga. Ini benar-benar dia sedang menyiapkan diri saya untuk dalam kondisi seperti ini. Ketika dia meninggal, saya sudah siap. Bayangkan kalau dia dulu tidak seperti itu, saya pasti tidak siap dan gelagapan dan anak-anak saya pasti keleleran. Sehingga dia akhirnya menyadari bahwa suaminya hadir ke muka bumi itu adalah untuk menyempurnakan jiwanya. Itulah yang saya katakan pesan cinta, sahabat. Itu yang saya katakan pesan cinta, Bu. Bahwa di balik semua sakit Anda hari ini, di balik semua masalah Anda hari ini, ada pesan cinta di situ. Tugas kita tidak menderita, tapi memahami pesan cinta itu. Itu kalau autoimun sama cancer, Bu, maksudnya sama-sama memendam, tapi bedanya apa ya maksudnya? Kalau autoimun itu diderita oleh orang yang lemah. Oh. Dia tidak mampu speak up. Kalau orang cancer, itu adalah pesan cintanya menyimpan kekesalan, kemarahan, kebencian, sakit hati, merasa tidak berdaya, mendalam dan lama. Kata kuncinya mendalam dan lama. Autoimun itu lebih pada diri dia yang lemah, tidak mampu speak up. Sama-sama memendam, cuman maksudnya kalau cancer itu dia udah lama nggak pernah dia keluarkan ya, Bu. Mendalam dan lama itu tidak jadi apa namanya dia mungkin ngeluarin tapi itu emosi itu masih ada terus di dia gitu loh. Jadi kalau kayak ini problem saya, cuman saya hanya tanya sedikit aja. Kalau kayak saya kan problemnya di miom dan kista itu. Jadi kalau itu sama dengan problem cancer apa enggak, Bu? Kista itu adiknya cancer ya. Kita baca Kista itu apa namanya? Pesan cintanya adalah running the old painful movie. Ya kurang lebih sama kan. Sedang memutar film yang menyakitkan dari masa lalu. Nursing heart. Nursing itu kan nurse ya. Merawat. Jadi masa perawatan dulu yang menyakitkan. Ya berarti ini biasanya dari masa kecil. Dan false growth. Perkembangan yang tidak tepat. Ya udah ini biasanya dari masa kecil. Bisa disadari, bisa tidak. Karena kita bicara hakikat pikiran bawah sadar itu kadang-kadang kita tidak sadar karena ada yang sampai di dalam kandungan, sahabat. Bu, ini gitu. Jadi ada buku bagus tuh Memori Janin dan Dampak Setelah Lahir gitu kan. Nah, itu benar-benar bagaimana dulu kita di dalam kandungan itu menerima emosi-emosi dari mamah kita. Dari papa kita, dari mama kita. Jadi di-download langsung tuh semua emosi itu. Itu. Oke, cukup. Menunggu ini belum dapat ya. Ya, cukup Bu Sinta. Ya. Ntar selebihnya Ya. kita Oke. coaching pribadi ya. Alamin. Oke, terima Siap. kasih ya Bu Oke. Sinta. Ya, sama-sama Feni. Sekarang Bu Emilia, nih rutannya. Silakan Bu Emil. Saya boleh bertanya Bu Sinta nanti. Boleh, Bu Kristila ya. Oke, sekarang Iya. Bu Emil dulu. Silakan Bu Emil. Bu Emil masih hadir? Sorry Bu, mungkin aku tadi Nah, nggak mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka tadi. Emil, silakan. Cara Oke. memang masuk agak terlambat ya. Tapi waktu begitu saya masuk di apa yang hasil dibahas kan tentang mengalah, tapi bukan mengalah, mengalah gitu ya. Nah, ya saya sih kalau saya terus terang puji Tuhan emang dibangunin Tuhan saya karena kecapean. Capeknya itu bukan capek fisik. Umur saya kan sekarang 72. Jadi memang nggak ada yang bisa dikerjain. Dan saya kan di kursi roda. Jadi paling cuma ngeliatin. Udah ngurus diri sendiri itu udah bagus. Jadi singkat ceritanya. Apa tadi yang saya dengarkan sampai saat ini. Semua itu sudah terjawab. Walaupun ada sebagian yang belum ya. Cuma saya kasih sedikit kesaksian. Memang saya akhir-akhir ini. Apalagi kejadian kemarin. Hal kecil tapi belum? kita Okay. hal kecil
Tapi itulah saya bilang benar, kalau kita tidak bisa menjaga hati, jangan maksud tuh harus apa harus mengontrol diri gitu ya, gimana? Cuma persoalan kecil. Jadi masuk kamar mandi, dia masuk, terus saya bilang jangan lama karena saya juga mau masuk gitu ya. Waduh, ngamuk, saya juga nggak tahu kenapa, memang dia baru bangun gitu ya kemarin sore. Dan suami saya perhatiin akhir-akhir ini sesudah semenjak masuk COVID, sesudah dia perusahaannya tutup di sana di Papua sana gitu, benar-benar dia sifatnya berubah. Yang orangnya pendiam, ngomongnya pelan. Aduh, sekarang kalau ngomong nggak usah pakai toa. Nah, kebetulan kita kan tinggal di apartemen. Jadi itu satu lorong di unit kalau dia lagi ngamuk, suaranya kemana-mana. Nah, saya prinsipnya gini, kalau gue, maaf ya kata-kata, kalau aku nyautin, ketahuan dong lagi ribut, biarin aja dia ngoceh sendiri. Jadi kan dengar suaranya dia, saya nggak didengarin, saya ya setidaknya punya rasa, bukannya malu, cuman saya pikir, ya ntar ya gimana lah, pokoknya saya menjaga diri, nggak mau itu kalau ngatain benar-benar mungkin yang bagian lain lebih biasa. Jadi setiap saya nyaut apa sangka langsung dia bilang, setan lu, babi lu, anjing. Nah, saya dulu udah selama ini COVID gitu ya, kalau udah digituin paling cuma diam, nangis, nangis dalam hati, nanti masuk kamar gimana. Terus mulai mengasihani diri saya. Nah, itu yang membuat saya yang tadinya bisa belajar jalan walaupun pakai tongkat, sekarang benar-benar saya susah mau jalan. Menginjak kaki yang dulu cuma kaki kiri nggak bisa, sekarang bahkan kaki kanan untuk menapak susah. Pokoknya sampai lutut semua. Terus mulai gangguan mata. Memang saya 2 tahun terakhir ini kena diabetes. Kalau suami udah lama deh, udah 5-6 tahun. Nah, kan dengar-dengar tuh dari pengarahan apa ini dari Bu Sinta gimana. Nah, saya mau ingin mengalami yang namanya apa tuh pola hidup sehat. Saya mau kesembuhan yang tidak harus bergantung pada obat-obatan. Tapi kok kenapa belakangan ini saya punya kesehatan tuh melemah, turun ya gitu. Nah, Dapat. begitu ada jadi saya tuh dalam hal ini mulai introspeksi diri. Benar, saya kalau udah kesel, udah mulai ada ini ya, saraf-saraf saya tuh mulai bukan bekerja, malah makin lumpuh. Jadi makin jadi semua seluruh tubuh saya tuh terganggu. Mati, Bu. Marah 5 detik itu 20 juta sel rusak. Kebayang nggak? Nah, baik udah itu marah gitu, yang keluar maupun marah yang ditahan. Nah, tapi akhirnya saya terus tahu, loh, saya kan mau sembuh Tuhan. Jadi saya harus sukacita. Tapi setiap saya mau sukacita, boro-boro ada yang support anak saya atau suami. Justru orang yang paling bikin saya down gitu tuh suami saya. Tapi saya akhirnya benar tadi dibilang sama Bu Sinta kan. Dia meledak-ledak kan saya nyaut terus. Tapi saya nyautnya dulu saya belum, karena nggak pernah mau mendalami kehidupan bagaimana, belum ikut di ini ya pengaruh dari tempat Bu Sinta kalau ada acara-acara ini webinar. Nah, saya tuh, tapi sekarang saya mulai gitu. Terus saya begini, dia ngatain saya babi lu, saya gini lagi, kalau lo babi, gue juga babi dong. Saya gitu. Waduh, dia tambah marah Bu. Muka saya mau ditonjok. Waduh, nah saya tuh nantang, saya nantangin muka saya. Tanggung, tonjok aja kalau perlu lo mampusin gue. Dia bilang gini, lo mampus sendiri, jangan gue. Terus saya bilang, saya mampus yang mampusin Tuhan, bukan kamu. Saya gituin aja. Tinggal saya minta sama Tuhan, kalau kamu udah nggak suka, biar Tuhan ambil saya. Tapi kenapa gue masih hidup? Karena Tuhan masih mau pakai saya, saya gituin aja. Mau pakai saya apa? Ya saya punya beban, ada anak-anak perempuan saya yang rumah tangganya enggak, saya harus doain. Jadi itu bikin saya semangat hidup. Setiap saya bangun pagi, saya masih napas hidup, gue masih hidup, berarti Tuhan masih mau Sekarang pakai. sudah dapat ya Bu, kuncinya bahwa nanti ketika Bapak marah, Ibu memilih mengalah karena kalah supaya nggak ribut atau mengalah. Peluk dia. Nah, saya milih mengalah. Jadi gini ya, saya harus Peluk dia. bisa Allah lebih itu menekan luas. dia selama Allah itu luas. Tadi selama ingat. ini kan saya penakut. Ya, ya, yang saya tahu tuh saya dulu penakut deh. Dia apa udah tapi kemarin saya langsung terus udah sampai tingkat klimaksnya ya, diam. Tapi kan ya namanya suami ya, mesti ngurus makan. Jadi saya kerja. Nanti kita Cuma saya di konsultasi sini yang sendiri saya ya Bu dapat. ya. Jadi yang saya cuma dapat tadi di situ bahwa kita harus bisa mengatasi
kita energi apa tuh harus bisa di atas gitu. Jadi jangan kalah gitu. Tapi tetap saya kan istri ya. Suami kan Yes, imam mengalah lah. dalam keluarga. Mengalah itu Jadi adalah Allah itu luas, penuh cinta. Peluk dia. ya, Ingat, nah di itulah. balik Jadi saya kemarahan bilangnya, seseorang ini buat semua sahabat ya, tidak hanya Bu Emil. Ingat bahwa di balik kemarahan dan kesedihan itu adalah dua sisi mata uang dalam koin yang sama. Jadi saat dia marah, sebenarnya dia menyimpan kesedihan yang itu meledak, dan di balik semua nah, kesedihan itu ada kemarahan yang ditekan. Udah, itu aja prinsipnya. Jadi dia nah yang sebenarnya dapat sedang sedih. saya dapat satu poin. Tadi ibu bilang kan gini, sebenarnya itu suami saya sedang terluka. Betul, dia lagi stres ke depresi. Jadi saya disadarkan sama Tuhan, kenapa sih orang udah tertekan kamu masih ini. Jadi saya apa Peluk dia. coba merasakan bagaimana kalau saya jadi dia. Laki-laki itu kan kalau yang namanya nganggur, nggak ada duit masuk itu paling tersiksa saya tahu. Kita perempuan kan kalau nggak ada ini kan bisa curhat kemana-mana, ke teman, jaringan doa. Tapi kalau laki-laki yang saya tahu nggak pernah dia mau curhat kemana ke teman apa, paling diem Yes. gitu. Nah itu jadi saya kemarin ditegur, nah tadi dibilangin itu dia sedang terluka. Ya saya tahu mungkin dia suka kan kita di apartemen jadi suka nongkrong di bawah, di foto-foto. Ya mungkin dia merasa kayak orang bilang dia mana tertindas ya. Biasa dulu dia bos, punya anak buah banyak. Sekarang nggak punya apa-apa nanti terus di bawah. Ya saya terus kan pasti Yes. sedih. Dia, jadi saya tegur tadi sama Tuhan benar. Saya harus bisa. Maksud itu bisa jadi mengalah. Jadi maksudnya mewakili Tuhan. Saya harus bisa sabar. Menunjukkan gimana kasih Allah Bapa gitu mengalir dari diri saya. Itu sekarang yang saya coba harus bisa. Karena Tuhan lebih dulu kan sayang sama saya. Dan saya Yes. melihat kekuatan saya hari ini. Yang biasanya saya udah nggak bisa bergerak dari kursi roda. Pakai tongkatmu ke kamar mandi. Nggak bisa, susah. Itu bukan lagi kayak suster ngesot. Merembet, pengen ini kiri kanan. Takut jatuh. Tapi udah pakai tongkat dua. Nah tadi ya puji Tuhan saya coba pakai tongkat satu bisa berjalan. Walaupun pelan. Jadi saya bilang, oh Tuhan. Itu kita nggak usah ngarepin orang lain. Dari diri sendiri. Saya Yes. sampai dibangunkan. Saya harus sehat. Harus kuat gitu. Ibarat dulu. Yes. Ya, Ya begitu. itu aja deh. Terima Saya kasih jadi Bu Emil. Tuhan memberkati Ibu selalu. Semoga kesadaran ini selalu hadir dalam diri Ibu ya. amin, Oke. amin puji Terima Tuhan. kasih. Ya, Oke, silakan Bu Retmi. Nggak tahu nih siapa namanya Bu Retmi nih. Silakan, Bu Retmi. Silakan Bu Retmi. Yang tulisannya Redmi ini saya nggak tahu siapa namanya. Yang paling kiri. Ah, silakan. Kenapa Bu Redmi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau bicara? Oke. Bu Heri Gunawan aja nih. Silakan Pak Heri. Silakan Pak Heri Gunawan. Oke. Udah di unmute. Silakan. Malam Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Halo, Dokter Sinta. Ya, silakan. Luar biasa. Bu Sinta pernah belajar sama ayah guru. Halo, Ya, halo, Halo, ya. halo, Ya, halo, Bu Sinta. ya. halo. Sebentar Saya Pak, kita kasih. Retmi. Iya, silakan kita kasih kesempatan Bu Iya, Oh, Retmi itu ini ibu itu. kayaknya. Iya, kita kasih Oh, Ibu kesempatan Redmi. dia ngobrol. ini Gimana Bu Iya, iya. Retmi? bisa lihat saya ya, Bu. Bisa. Ini loh, Bu, saya nih apa? Distonia cervical kata dokter. Terus sakit banget di dalam kepala ini. Terus ini gerak-gerak terus kayak gini. Terus kena mental juga gitu loh. Ini sakitnya bukan main, Bu. Saya nahan gitu. Makan aja harus didorong sama air, segala apa kesulitan semuanya gitu loh Bu, mau ngerjain apa nggak bisa. Terus aduh ini
bikin saya kesakitan banget tiap hari itu aja gitu loh. Sakitnya di kepala ya. Iya, Coba terus pad, maaf oke. saya juga pernah apa? Saya nih eh apa kecanduan PMO dulunya gitu loh. PMO itu apa? Yang porn terus apa itu Bu, singkatan Hmm, porn masturbation apa tuh? masturbation. Hmm, O-nya itu apa ya? onani, Saya lupa. PMO, porn, masturbation, Biasa. onani ya. Oh ya, Oke. terapi terakhir hari Desember saya sudah enggak lagi. Ibu usia berapa? Itu saya kenal seks. Usia Kenapa? berapa? Sekarang Iya, 40 40 belum menikah ya. Ah, belum betul sekali. Ibu bisa lihat saya. coba ibu tidur gitu, ibu tidur pada saat tidur itu, ibu katakan pada tubuh gitu kan, ibu kita harus berangkat dari pesan cinta dulu. Terima kasih dulu Bu. Selama ibu tidak menerima sakit ibu, ibu akan terus Saya menderita. saya Apa? pelupa banget saya. Kalau apa harus ditulis, harus di ini saya pelupa, Bu. Iya. Sebentar apa gitu lupa. Nah, sekarang ibu ibu bisa catat bahwa yang bisa ibu lakukan biasanya kayak gini, obat apapun tidak akan bisa nyembuhin biasanya kayak gitu kan. Maka Iya, yang Bu. bisa, Sudah menyerah, saya bahkan pernah dioperasi tahun ya, 2015 terus kembali lagi, iya, balik lagi. Cuman itu pasti belum balik-balik lagi kayak gitu. Makanya yang ada sakitnya yang bisa ibu sakitnya lakukan, itu ya, sa- sa- sakitnya itu sampai saya nggak bisa merasakan apa-apa. ya. Jadi yang bisa ibu lakukan ketika ibu berbaring di tempat tidur, ibu peluk Pelan-pelan dulu ya Bu. tuh, peluk dulu rasa sakit itu. Ibu terima. Gimana cara Jadi selama ini kan ibu tolak ya, sakit banget, aduh ini tidak. Tapi saya bilang, oke, rasa sakit? diterima dulu rasa sakit itu. Terima kasih Tuhan. Ya apa namanya? Terima kasih. Nanti ibu lihat rekamannya deh, ya. Terima kasih Tuhan Allah, atas semua sakit ini. Terima Allah, kasih, terima kasih Tuhan atas semua sakit ini. Beri aku bimbingan untuk terima kasih Tuhan atas sakit sakit ini. ini. Beri aku Aku bimbingan ingin untuk bisa memahami pesan cinta yang sedang Engkau bisa, sampaikan. bisa memahami pesan Pesan cinta cinta yang Engkau sampaikan melalui sakit ini. yang engkau sampaikan. Melalui sakit ini. Diterima kasih dulu, Bu. Sakit itu diterima kasih. Karena apa? Semakin Anda menolak, Anda akan semakin jauh dari jalan kesembuhan itu. Anda semakin jauh dari Tuhan. Tapi diterima dulu. Sampaikan apa tadi, Bu? Apa? Lupa saya terakhir tadi apa? Yang Terima disampaikan kasih Tuhan rasa atas sakit rasa sakit ini. ini, bimbing aku untuk bisa memahami pesan cinta dari sakit ini. Oh, dari sakit ini. Pesan Oke, cinta dari sakit ini. ya. Kalau kayak gini kan ibu sulit ya gerak-gerak terus. Jadi ketika ibu di tempat tidur kan ibu agak tenang kayak gitu. Enggak, Ibu enggak dong. ucap, Enggak. tetap bergerak juga Jadi ya. tetap meskipun di tempat tidur, saya bolak balik gitu nggak bisa ya. Tenang. Ya. Mau Jadi doa pada juga saat susah Anda banget. di Apa-apa tempat semua. tidur, Anda ucapkan kata-kata itu sambil Anda menyaksikan tubuh Anda yang rasa sakit itu. Ya, Kepala, saksikan rasa sakit itu sambil mengucapkan tadi.
Lah, hilang, Bu. Ya apa, Bu, tadi, Bu? Saksikan rasa sakit di kepala Anda. Jadi pada saat Bukan Anda maksudnya tidur, yang disaksikan gitu loh. Maksudnya Anda rasakan sakit itu dan Anda menyaksikan rasa sakit itu gitu loh. Jadi ya, fokus perhatian saya Anda ada di merasakan situ. sakit. Anda di mana sih? Coba tulis alamat kalau saya pas ke Jakarta nanti kalau ada waktu saya coba mampir. Tulis di ya Saya di chat tulis sama nomor telepon ya. bentar ya. Atau nomor telepon aja lah supaya nggak Aku mau alamat nanti lama. Anda tulis nomor telepon di chat. Nanti kalau saya ada waktu saya mampir ke tempat Anda ya. Oke? ini tadi saya belum ini. Tulis di Apa chat. bisa nomor Oke. Ibu? Apa ibu ngomong deh nomornya Apa ingat nggak? bisa Biar kami yang internet catat. Ibu? Ibu ngomong biar kami yang apa catat. Coba ingat nggak nomor teleponnya? Nomor nomor saya, Ya, nomor HP saya ya. 08 Saya yang catat 08. 9 9 9. Bentar tuh Berapa? kan saya pelupa, Dok. Saya pelupa sebentar, Dok. Atau tulis nih nomor saya tuh 081. Bisa Enggak, nulis? ini Bu. 0895. 0895. Iya, 2463 2463. G 3738. 3738. Oke. Doakan Sofi. saya, panggil saya dalam doa. Saya punya waktu, saya coba akan ke tempat ibu ya. Saya Gitu ya. Sofia, Bu. Ya, Sofia ya. Iya. Udah saya dicatat. Oke, jangan nyatetnya di situ nanti. Sofia. Nanti hilang kalau Di itu. di chat. Iya, tapi kan nanti Di chat. hilang. Di chat. 0895. Bang, ini kan Ini rasa loh di sakit sini itu nyatetnya memang di. Ya udah. Hah? Diskusi. Oke. Ada sakit ya. apa sih? Nanti kita waktu kita Menyaksikan tidak terbatas kalau di sini. Nanti saya coba akan upayakan ke tempat ibu ya. Ibu di mana? menerima tuh juga senang. Ibu di mana? Surabaya. Waduh, Surabaya. Tapi nggak apa-apa. Besok bulan apa? Mungkin dalam minggu-minggu depan tuh saya akan ada trip ke Surabaya. Ya, doakan saya bisa sampai sana. Oke ya? Kena mental. Ya. Kena mental juga loh, Bu. Ya, nanti kita telepon-teleponan ya. Soalnya jadi lama nih prosesnya kalau di sini ya. Sayang ya. Oh, ini Oke. yang saya minta ini nanti masuk di Ya. WA Ibu ya. Saya tanya-tanya di Ya, Ibu ya nanti, nggak apa-apa ya. siap. Nah, habis ini ya, Bu. Ya, Oke nanti ya. kalau... Oke. Iya, makasih. Makasih ya, Oke. Bu. Terima Lihat nih. kasih. Yuk, Sofia. Oke. Oke, silakan Pak Heri, Pak Heri Gunawan. Silakan Pak Heri. Ya, halo, Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam. Sehat Silakan. selalu ya. Kenalkan saya Pak Sehat Heri selalu. Gunawan, domisili di Bogor, umur 35. Ya, 35 rambutnya putih ya. Dibalik Bu, dibalik aja. Oke. Nggak apa-apa kok Pak, masih pantas. Iya, saya sebenarnya tertarik dengan kesehatan holistik Ibu ini kelasnya ini, karena saya memang hobi belajar Bu, di bidang kesehatan karena saya dulu pernah sakit parah juga sih, tapi bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi nggak perlu saya ceritain di sini ya. Ya, pertanyaannya aja apa Pak? Ini waktunya udah jam 9 nanti Pak Jarod muncul. Ah, oh iya, saya ini kan sekarang ini kan tiba-tiba tidur, tahu-tahu mata kiri saya itu ini agak ada Kedutan. bukan kedutan glaukoma apa itu. Oh, Jadi agak terganggu gitu pandangannya. Udah tuh bola matanya agak sakit. Itu pesan cintanya apa itu? glaukoma pesan cintanya adalah stony unforgiveness. Jadi ada apa ya, sulit memaafkan tuh kayak membatu gitu loh Pak.
Oke, Ah, kemudian pressure from long standing heart, jadi ada tekanan dari sakit hati yang lama. Dan terus overwhelm itu adalah Bapak terbelit di situ gitu loh. Jadi ada sesuatu dengan masa lalu Bapak, mungkin Bapak sulit memaafkan seseorang yang begitu menyakitkan hati Bapak, tapi Bapak juga tersiksa dengan perasaan terluka itu sendiri gitu loh. Dan Bapak terbelit iya, di situ gitu loh. Nah, berangkat dari situ. iya memang saya punya inner child. Udah itu ya rumah tangga juga gagal terus. Nah, Tapi tarik dari itu situ. udah saya lepas, Bu, karena energi saya kayaknya udah saya tes udah tinggi sih. Udah nggak cepat marah, udah Iya. nggak Seringkali udah nggak emosi ego, itu ada di pikiran bawah nggak sadar, Pak. Seringkali emosi itu ada di pikiran bawah sadar. Jadi Bapak merasa melepas, tapi sebenarnya ada diri kecil Bapak yang belum selesai. Dan itu ada cerita di pikiran bawah sadar. iya iya. Gitu. Gimana cara ngelepasinya? Meditasi, hipnoterapi. Jadi cuma dua itu. Oh gitu ya. Iya, meditasi dan hipnoterapi. Kalau meditasi kita ada di kelas apa namanya? Saya bimbing di kelas coaching online, Pak. Ini ada Ah, saya share. Ini kami punya dua kelas. Kalau meditasi itu ada di kelas coaching online yang sebelah kanan ini. iya. Oke, itu di situ ada Pak Jarot juga gitu. Ada 14 materi dan setiap 2 hari, 3 hari sekali, ada setiap hari juga kami bimbing meditasi. Dan kelas ini berlaku seumur hidup, Pak. Cukup bayar sekali, tapi free receipt di bed-bed selanjutnya, seumur hidup Bapak atau seumur hidup saya aja. Oke, Itu ada offline-nya juga ini. ini online. Nah, kalau Bapak mau offline, ini ada yang sebelah kiri. Ini paket Oh lengkap. gitu. Yang paket lengkap itu ada Camp 3C namanya. Camp 3C itu adalah clean your body, clean your mental, dan clean your spiritual plus healing session. Nah, dia kalau ikut yang kiri itu sudah include dengan hipnoterapi, include dengan pendalaman masalah, dan include dengan coaching online ini sendiri. Gitu. Jadi dua-duanya Oh dapat. gitu. Udah keseluruhan itu ya. Ya, all in. Dan Iya makanya ini iya. kelas hampir seumur hidup gitu loh. Karena apa? Habis offline dilanjutkan dengan online. Plus juga Bapak dapat apa namanya sesi hipnoterapi dan pendalaman masalah dengan saya. Jadi ini paket lengkap sebenarnya sebelah kiri ini. Itu jadi Oh camp iya iya. camp ngebersihin semua kayak gitu, di detox secara tubuh, detox mental. Karena apa? Kembali lagi bahwa ketika mental kita ini penuh dengan sampah-sampah emosi, maka yang ada adalah ya kita tidak berfungsi dengan baik gitu loh. Dan itu akan menyumbang terus energi untuk tumbuhnya penyakit itu gitu. Iya. Oke? Tapi saya sekarang dulu memang pemarah, Bu, karena di keluarga juga orang tua itu pemarah betul, dipukulin, pokoknya sampai Yes. berdarah-darah dipukulin kan. Tiap hari itu marah nggak pernah. Udah tuh saya udah SMP pindah lagi ke tempat kakek saya. Kakek saya juga begitu ngomel terus tiap hari. Ya, itulah Kata luka-luka saya kok masa nggak lalu berhenti itulah. berhenti. Stony unforgiveness itu masih ada di Iya, dalam diri pokoknya Anda. tiap hari itu kalau nggak marah gitu nggak abdol gitu. Hmm. Nah, itu yang Dimarahin. masih masih ada di dalam diri Anda. Walaupun mungkin Anda mengatakan saya sudah memaafkan hari ini, bisa jadi itu adalah hanya di Iya, pikiran sadar. Tapi sebenarnya iya itu betul. ada diri kecil Bapak yang belum memaafkan di situ. Itu. Tapi energi saya udah tes orang Tinggi lihat ya. orang marah tuh nggak terpancing, Bu. Udah Iya. nggak terpancing. Kalau dulu langsung reaktif kan saya. Kayak Tapi ini kalau ya, kayak sekarang itu ke ada orang trigger marah gitu tuh ya. senyum-senyum aja, iya. Jadi jangankan Iya. ngelihat orang marah, bunyi petasan itu langsung Ibarat ser gini loh katanya Pak, gitu kan. ibarat gini, Bapak nyapu tapi tidak disapu keluar, tapi ada di bawah karpet, ada di bawah lemari, ada di bawah tempat tidur ya tidak kelihatan Pak, tapi sebenarnya masih ada itu gitu loh Pak. Ah, ah. Itu yang perlu Udah dibereskan. tuh dari rumah tangga juga kan istri yang pertama dulu kan begitu. Rasanya itu 5 tahun baru hilang itu sesak napas di dada itu mungkin nyimpen kemarahan itu kan. Ya. Tapi lama-lama rilis gitu udah lega gitu. Nah
setelah nikah lagi ini Kedua, begitu rupanya lagi. dipicu lagi dengan kemarahan yang mendalam. Akhirnya saya waktu itu kena komplikasi. Badan saya dulu kan gemuk, obesitas. Sampai kayak ibu itu tadi tuh yang gemuk itu Hmm. sampai 95 kilo. Nah, Hmm. saya kalau saya ibaratnya dulu kan memang kerja itu gaji pas-pasan lah, apa istilahnya UMR. Jadi saya di pikiran saya itu kalau konsultasi kan pastilah ngeluarin biaya terus kan nggak cukup. Jadi saya mikir gimana caranya supaya bisa sembuh tanpa obat, tanpa dokter, tanpa siapapun lah gitu. Akhirnya saya ingat Tuhan. Oh iya ada Tuhan. Nah dari mulai itu saya tiap malam tuh saya paksa bangun malam tahajud. Kan. Tahajud udah itu zikir sampai subuh tuh nggak tidur lagi. Pokoknya sampai kerja. Udah tuh ngelakuin sedekah, sedekah nggak ada sedekah uang, sedekah tenaga gitu kan. Pokoknya bersih-bersih mobil orang, mobil bos apa segala macam itu pokoknya saya lakuin aja, saya paksa. Padahal dalam Bapak, keadaan lemes. ya, Bapak mohon maaf saya potong ya. Itu jadi mungkin apa namanya Bapak bisa lanjutkan di kelas online atau Bapak masuk grup deh. Ada yang grup-grup gratis di situ nanti ada Bu Ati juga, ada saya. Kita bisa lanjutkan di situ. Saya nggak enak sama Pak Jarot nih udah jam 9 soalnya. Ini Oh, oke oke roomnya Bu. roomnya Terima dia yang kasih. buat Pak. Jadi ada itu nomor telepon, silakan masuk grup. Ada link juga di chat buat sahabat lain juga yang udah angkat tangan. Mohon maaf saya nggak bisa jawab semua ya. Ini Iya Bu, terima kasih Bu. tapi intinya bahwa sudah ditangkap. Kalau masih belum puas, silahkan masuk di grup kesembuhan holistik. Itu ada di chat. Silahkan ya. Di situ ada saya, ada Bu Ati yang bisa membantu Oke Bapak oke, itu. siap siap siap. Gitu. Terima Oke, kasih. terima kasih ya Pak. Mohon Ya, maaf. Gitu sami-sami. sama buat Bu Feni, buat Bu Nelly, buat Bu Lina, buat semua sahabat yang mungkin masih ada pertanyaan tapi belum bisa saya jawab di sesi chat juga banyak banget seperti itu. Silahkan minta ada linknya di situ. Silahkan masuk grup dan silahkan Anda bisa komunikasi di situ. Ada saya dan ada Bu Ati juga yang bisa membantu Anda semua. Oke, terima kasih. Waktunya malam ini semoga 2 jam ini bisa membawa kebahagiaan bagi kita semua. Tuhan memberkati. I love you buat semuanya. I love you full dari hati saya peluk Anda semua. I love you too. Oke, Terima terima kasih. kasih. Yes. Silakan. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih. Terima Bu Sinta. kasih. Bless you all. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.